perkara bisa ratusan. Gitu. Dia akan bukti kalau didapat dengan cara-cara yang baik, mengikuti prosedur undang-undang, prosedur KUHP. Ya kayak misalnya ngambil alat bukti orang itu ada izin pengadilannya, ada izin yang punya rumah, ada saksi, itu baru jadi alat bukti. Kalau barang bukti banyak, ya kan gitu. Betul, betul, betul. Objektif, kalau jaksa itu kan pakai subjektif, dia nggak objektif kan bisa terjadi, ya kan gitu loh. Karena semua orang itu dia menganut dua asas, pengacara juga asasnya subjektif dan objektif, ya kan. Ahli juga dia punya asas dua, ya kan, subjektif dan objektif. Nah, yang mana yang harus kita lakukan secara objektif itu yang diatur di dalam undang-undang, bahwa misalnya setiap orang yang diancam 5 tahun atau lebih wajib ditahan, itu objektif. Tapi kalau subjektif, orang kena pasal 310 karena kewenangan dan kekuasaannya dikhawatirkan melarikan diri dan sebagainya, ancaman 9 bulan juga bisa ditahan. Tapi subjektif, suka-suka polisi, suka-suka jaksa, itu yang kurang asem kan gitu. Iya. Ada subjektifnya itu gitu loh. Tidak paham KUHP 16, Prof. Di atas 5 tahun itu baru bisa ditahan. Nah, ini Prof. Iya, tapi kan itu objektifnya undang-undangnya. Tapi kalau subjektifnya bisa aja dia mengeluarkan dekresi ditahan luar, tahan kota kan bisa. Kalau dia menggunakan hak dia sebagai dekresi ya, kebijaksanaan. Maka buat apa ngurung orang, penjara tambah penuh, sedangkan orang nggak mungkin akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya lagi kan? Kenapa nggak bisa ditangguhkan? Apalagi seorang ibu misalnya. Nah, mumpung ada nih Prof, gue mau nanya, mohon izin. Kalau kita bicara KUHP 20 sampai 33, intinya apa sih Prof? Ya, gimana? Pasal 20 sampai 33 KUHP itu intinya apa Prof? Oh, itu adalah undang-undang normatif tentang mengatur acara aparatur negara, baik polisi, baik jaksa, baik pengacara maupun hakim, untuk menata hukumnya, untuk menerapkan secara objektif tatanan hukumnya itu. Oke, siap Prof. Siap. Ya tapi kan kadang-kadang manusia itu hilap dengan uang, hilap dengan pangkat, hilap dengan janji, akhirnya nerima suap. Ya kan? Balik lagi ke Pak Herwan tuh tadi benar. Jadi motong hukumnya lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang bersalah. Nggak jalan, equality di bawah nggak jalan, tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu loh deh. Tumpulnya ke atas, tumpulnya. Iya, tapi begitu ketemu uang, begitu ketemu kekuasaan, nyuri coklat 3 tahun, ya kan? Tapi korupsi ini 6 triliun, 6 bulan, bahkan ada yang bebas, akhirnya ditangkap, gitu kan? Jadi hukum kita ini uang dan kekuasaan, gitu. Jadi baik pengacara, jaksa, polisi udah paham lah, nggak objektif, ya kan? Undang-undangnya bagus, sistem hukumnya bagus, orang penegak hukumnya nggak bermoral, nggak jujur, nggak bertanggung jawab, banyak kan mahasiswa, akhirnya nggak punya malu, bagus sama. Lanjut tanya nih Bang Herwanto atau yang lain boleh. Siap. Ya, kebetulan kan saya jadwal mengajar. Saya tanya gitu juga. Luar biasa nih yang disampaikan oleh Prof ini sehingga bisa membuat paham kita semuanya ya teman-teman. Jadi saya tadi bertanya Kalau tentang kita Mardhani itu kan di room ini waktu itu udah berapa kali undang, udah saya jelaskan, baik kepada adik muridku Yamin juga udah saya jelaskan. Kan Yamin sering menengahi, cuman dia ada keliru kemarin itu, seolah-olah Mardhani ini bersalah, sebenarnya belum tentu, nggak ada kewenangan kita minta equality di pardon law itu, presumption of innocence itu nunggu putusan pengadilan, jadi bukan Prof, dosen ini Pak polisi, saya izin bilang. Prof, Ya, izin Prof, dosen ini Yamin. iya. Oh, Yamin kan magangnya di sini.
Yamin S3-nya saya, kan hukum tata negaranya sama politiknya, politik hukumnya kan saya mengajar S3 itu tindak pidana ekonomi perbankan dan fismondet kan di Ini UI. Yamin yang mana nih? Yamin kita kan nih? Tadi. Yamin biasa, Yamin aja, Yamin aja. Oh iya udah benar. Benar. Benar, kemarin itu dua kali diskusi sama saya ada. Si Rangga ya. Tahu dia Rangga juga paham sama saya. Udah saya sering room ini, cuman kebetulan bukan yang nyulip, yang sana ada siapa ya? Kondak. Ya. Kalau kulitnya cablu sama ML, kalau hukumnya ijazah palsu sama gugatan ini Farhan Abbas Lau kalau nggak salah itu yang sering undang. Oh iya. Karena yang sering datang di TV itu ahli data, tata negara bukan pidana kayak abang, kayak saya kan pidana. Jadi yang urusannya yang kejahatan kan. Sebenarnya TV itu harus mengundang Pondan itu tambah dia pencerahan. Iya. Ya cuman kita ini kan udah 57 deh. Oh kalau kalian kan masih muda-muda, masih energi. Kalau saya ini kan sudah menunggu panggilan yang di atas. Masih panjang. Prof, tahun lagi saya udah PVP bang, kan perwira tinggi 58. Kan lagi jaksana dan pidana negara. 58 kalau nggak diperpanjang ya paling diperpanjang jadi 60. 60 Pak. Iya. Ini 60 Pak. Jadi fix aksurible ya, fix ya. Aksurible ya. Iya. Bebas. Naik lagi. Ya silakan. Cuman kalau nanya biar nggak salah abang menjelaskan. Yang lainnya ya karena ini penontonnya banyak sekali ya hampir 15.000 saya lihat ini ya. Takut Ya, salah. silakan yang lain diam dulu, Bang Helo silakan. Pak Prof pada nanya, katanya ini Rangga nanya universitas mana? Jangan itu nggak usah, itu nggak usah ditanyain, itu menghina itu. Iya, Coba makanya gaya-gaya aja. Helo aja yang ngomong, silakan Helo mau nanya apa sama Prof. Dari tadi komen-komen itu aja itu bergaya. Iya, Prof. Cari militer sendiri. Ya silakan aja itu ada teman-teman aku ada Herwanto ada Pukat RD Lau Jonin Lau Nyaulit ini kan kenal saya semua di Kejaksaan Agung. Ya, ini mau tanya, Prof, tentang Ya silakan. kan tadi Prof bicara tentang sah tidaknya alat bukti. Ya, betul dalam eksepsi kita sudah tahu eksepsinya seperti apa, dia punya putusan salah kan. Nah, tapi melihat penjelasan Prof tadi, terus melihat kelengkapan bukti-bukti yang ditampilkan oleh jaksa penuntut umum, artinya kan kita bisa melihat ada beberapa alat bukti yang tidak sah. Apakah dalam pemeriksaan pokok perkara masih bisa kita tarik karena eksepsi Prof yang seperti misalnya kita minta putusan absolut, karena kan setahu saya pokok perkara tidak pernah bicara tentang putusan bahwa dakwaan ditolak pemerintah karena absolut atau tidak pidana. Nah, apakah masih bisa kita tarik ke situ? Ataukah kita hanya bicara tentang alat bukti yang ditampilkan jaksa ini karena artinya dia tidak berkualitas, sehingga bisa ditampilkan kalau kita nanti begitu kurang lebih mengenai Prof. Mohon izin ya Melo, kalau bisa masalah itu jangan dipertanyakan, kan kalau Prof mau menjawab silakan. Ya izin menjawab aja. Gini ya. Kalau di dalam eksepsi itu tidak digubris atau tetap dijalankan, masukkan aja dalam duplik dan pledoi. Masukkan dalam duplik dan pledoi, karena di dalam duplik kan masuk materi perkara, pledoi masuk materi perkara. Cuman walaupun ada istilah filsafat hukum summa injuria bahwa keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tidak tertinggi itu, ya itu akan dikesampingkan oleh hakim nanti melalui pledoi ya. Artinya dalam pledoi duplik dan duplik apakah kita bicara tentang dimasukkan itu kesalahan-kesalahan daripada jaksa itu yang tidak memenuhi syarat 143 ayat B huruf Z itu. Berarti nanti jatuhnya kepada barang bukti yang tidak berkualitas. Ya, yang tidak sah diambil secara melawan hukum ya kan untuk menjerat seseorang agar orang itu terhukum, itu kan nggak boleh melanggar HAM pasal 76 Undang-Undang HAM. Dan meminta hakim mengesampingkan alat bukti Ya, tersebut. betul. Masukkan aja dalam duplik sama pledoi ya, Dek, ya.
Siap. Terima kasih ini Bang Lip ya, sudah diizinkan menjawab. Terima kasih, Prof. Ya kalau ada juga nanti ditambah adik-adikku avokat itu sama Erdilau kan. Pengalaman saya jadi jaksa dimasukkan dalam duplik dan pledoi. Ya. Nggak ada tempat lain soalnya. Ayo, Kalian atau Alien sama Kamarina atau yang ada kabarku yang lain, ada yang mau tambahin lagi? Aku sibuk nyimak aja ya. Ya, Benar. Ya. makasih Kak ya untuk supportnya Kak. Iya, padahal isyarat yang disampaikan oleh Pak Prof itu tadi mengenai kita tentunya sebagai praktisi hukum atau Pak Prof pernah mengalami beberapa tuntutan yang tinggi, bahkan hasil putusan pengadilan pun kan ternyata divonis bebas. Saran materi dari Pak banyak masalah. Makanya kalau teman-teman yang kurang paham karena animo masyarakat tinggi dalam kasus ini, di dalam hukum acara pidana yang sedang berlangsung di Jakarta Selatan ini, di pengadilan ini, ketrigger dengan tuntutan yang sangat tinggi. Padahal itu kan cuman sepihak. Ya, kenapa penasihat hukum korban tidak hadiri persidangan? Jawabannya sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum. Meskipun tuntutannya tinggi, tetapi kita lihat secara fundamental yang berbicara ini seorang guru besar. Pak Prof ini menyampaikan tentang, Bang Elo menyatakan tentang abskuribel. Abskuribel itu menitik beratkan kepada keyakinan hakim. Kan hakim juga nanti bisa mempertimbangkan gitu kan. Terus diperkuat nanti dari pledoi dengan duplik yang akan disampaikan baik oleh Nikita Mirzani atau kuasa hukumnya. Yang jelas hal tersebut yang bisa meneguhkan keyakinan hakim. Tetapi hakim juga dalam memutuskan perkara tidak semudah, terkecuali sudah masuk angin ya, nggak tahu pendapat teman-teman. Tetapi ketika dalam perkara ini hakimnya lurus, nuraninya bagus, imannya bagus gitu kan, yang memang dia memahami tentang konstruksi hukum acara yang sedang kita sama-sama lihat, bahwa di situ udah jelas barang buktinya ilegal. Kata siapa? Kata putusan jurisprudensi yang membebaskan Setia Novanto. Itu alat bukti intersepsi itu dengan cara apapun tuh gak boleh. Terus keduanya, pasal yang semakin terang benderangnya menjadi dakwaan ini abskuribel, karena Nikita Mirzani di dalam persangkaan menjadi tersangka dan dakwaan menjadi terdakwa, ya kan? Nikita Mirzani kan selalu diberatkan dengan pasal 368, 369. Pada faktanya, Prof, setelah dibacakan tuntutan kemarin, 368, 369-nya dihapus karena yang memang kompatibel dengan perasa perbuatan melakukan upaya dugaan perampasan dengan kekerasan dengan membuka rahasia itu sesuai dengan pasal 5 ayat 10 dengan junto 7B. Nah itu jadi predikat krimnya ini udah hilang. Justru kalau menurut saya sebagai praktisi hukum, menghilangkan satu pasal itu sebetulnya konsekuensi yang besar bagi jaksa penuntut umum, sehingga nanti kalau hakim menolak semua dakwaan atau tuntutan dan dia membebaskan Nikita Mirzani dengan dasar keyakinan hakim bahwa meskipun takut ya dengan nebis and idem, karena memang perkaranya sudah diputus nanti. Tapi memang cermatnya dalam penegakan hukum ini hakim tidak melihat berat sebelah. Kebanyakan Prof, JPU maupun hakim selalu melihat BAP. Dari dulu sampai sekarang tuh penyakit penegakan hukum ini. Makanya udah di BAP inilah, apalagi kasus yang gak viral Prof, main ketok aja kan, oh ya hukumannya sekian, jurisprudensinya sekian. Tetapi semakin orang kontra dengan perkara hukum ini, semakin masyarakat terbuka. Di dalam peristiwa hukum ini banyak sebetulnya celah-celah para penasehat hukum pihak Nikita Mirzani untuk melakukan upaya hukum yang itu, tapi sudah dilalui semua. Tapi yang kita ambil poinnya adalah di pasal 186 ya Prof ya, kesesuaian antara alat bukti dan barang bukti, alat bukti juga saksi diperkuat oleh ahli, bahwa ahli di situ yang sama mungkin juga dengan Prof, seorang akademis yang menyampaikan bahwa tidak ada unsur pemerasan, itu negosiasi, itu bisnis. Nah setelah itu berubahlah pasal itu dihilangkan. Nah pertanyaan saya buat Prof, ini kan predikat krimnya yang membuat Nikita Mirzani ditahan. Sementara kalau melihat pasal yang sekarang, ITE itu kan 6 tahun. Nah TPPU-nya itu kan predikat krimnya 368 dari awal dakwaan atau misalkan BAP. Kalau menurut saya cuman menitik, kalau dari awal menetapkan ini kepada undang-undang ITE predikat krimnya,
tidak berhak Nikita Mirzani untuk ditahan. Karena apa? Perasa pasal dari Undang-Undang ITE di situ kan termuat juga di situ, yang mendistribusikan, yang mensubmisikan, yang mentransmisikan. Justru yang bertolak balik pada pemberatan tersebut, orang yang diduga melakukan mentransmisikan, mensubmisikan dan mensubmisikan rekaman pembicaraan Nikita Mirzani itu yang diakui oleh suaminya suami Reja Gladys, diakui di persidangan bahwa kami yang merekam gitu kan. Nah, sementara sekarang ada pelaporan dari pihak Nikita Mirzani. Pun bentar ya. Oke, siap, Prof. Diangkat dulu aja, Prof. Nggak apa-apa. Nah, gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ini cukup komprehensif apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Bahkan profesor sendiri yang mengatakan sebagai orang yang akan menjadi ahli di dalam kasus Nikita Mirzani oleh Bang Fahmi, dan memang sudah melakukan beberapa konsolidasi, namun tidak dipakai karena mungkin dengan alasan tertentu. Tapi yang jelas Prof ini memberikan pesan kepada kita, ketika suatu peristiwa hukum yang tidak memenuhi unsur material, syarat formil dan materi dalam persidangan itu, maka harus dibebaskan. Nah, ini udah terlihat ini suatu kecerobohan jaksa penuntut umum meniadakan pasal 368, pasal 369 yang saya sangat sangat yakin sekali putusan hakim ini, karena pasal itu sudah digaungkan, sudah menjadikan kita bisa terdakwa, sehingga abskuribelnya jelas-jelas. Nah, menurut profesor, kata abskuribel itu salah penulisan, salah tanggal, salah tempus. Itu di poin 18 di dalam dakwaan itu, Nikita Mirzani melakukan live itu tiap hari menjelekan Nikita Mirzani, itu kan abskuribel. Tidak boleh meletakkan hal tersebut. Silahkan kalian baca di SIPP, itu ada. Apalagi Prof menyampaikan di ruangan yang kita dengar bersama, keterangan dari Prof ini tentang abskuribel ini, dia menghilangkan pasal. Ini kan kalau benar pasal itu dihilangkan, ini sebuah keuntungan buat Nikita Mirzani. Kalau misalkan memang mau punya determination, diikut sertakan saja, diuji aja nanti dalam putusan. Nah, mungkin ini nanti kita akan lihat bersama. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman orang-orang yang percaya bahwa Nikita Mirzani akan divonis bebas. Saya ada pertanyaan di bawah typing bahwa Bang RD, gimana kalau hakimnya kena suap, hakimnya kena hakim. Nah, ini juga yang mau saya pertanyakan sama Prof. Prof, contoh saya menangani kasus Pina Cirebon membela Sakatatal di PK ya Kosa. Saya melihat unsur-unsur pembunuhan untuk Pina dan Eki ini saya tidak mendapatkan unsur material dan formil dalam persidangan tersebut. Tetapi gini Prof, hakim di negara Republik Indonesia ini sudah 50 tahun bergantung kepada SEMA nomor 9 tahun 1976 yang bunyinya bahwa hakim tidak bisa dituntut perdata maupun pidana di dalam memutuskan, baik dipinta pertanggungjawabannya. Saya pernah menanyakan hal ini kepada Habibur Rahman. Ini sedang digodok di Badan Legislatif. Jadi Prof, hakim lebih bahaya nih Prof hakim. Karena apa? Hakim dalam memutuskan perkara mau salah mau benar Prof, asal dia dapat duit atau nggak dapat duit, dia nggak ada konsekuensi hukum. Ini harus kemana kami mencari keadilan ketika banyak mental-mental hakim yang melakukan putusan-putusan berdasarkan suap, Prof. Ini SEMA-nya nomor 9 tahun 76, udah 50 tahun. SEMA ini berjaya di Indonesia untuk meloloskan hakim-hakim yang destruktif host. Pak dosen? Bingung saya, Pak Prof. Prof, mute-nya dibuka Prof. Itu di mute. Mute-nya dibuka dulu. Thank you Prof. Baik, makasih. Kalau hakim sudah diduga ya, presumption of innocence, menerima sesuatu, kemudian mengambil keputusan berdasarkan keyakinan subjektif bukan objektif, kemudian orang itu seharusnya dibebaskan. Tapi karena ada permainan di belakang itu jadi diberatkan atau lebih tinggi daripada apa yang dimaksud. Jadi tidak terciptanya suatu keadilan, maka kita harus membuat laporan satu kepada hakim pengawas Mahkamah Agung, jangan ke KAI-nya karena itu perbuatan pidana ya. Kalau ke KAI itu hanya perbuatan administrasi ya. Jadi hanya agar kemudian membuat laporan kepada Jaksa Agung Muda bidang pengawasan agar kita meneliti bahwa perkara itu secara objektif atau subjektif dia memutuskan. Contoh kasus di Hakim Surabaya ya kan, setelah diputus bebas
kemudian dia korban melapor ke Jaksa Agung bidang pengawasan sama Hakim Agung bidang pengawasan, toh langsung ditangkap semua kan, termasuk bekas ketua Mahkamah Agung, sakropnya juga yang duitnya 1 triliun sama emasnya 50 kilo, tapi menggunakan itu deh kalau memang indikasi itu ada. Itu bikin laporannya. Tapi tidak boleh terbuka ya, diam-diam itu. Karena akan dilakukan operasi senyap nanti terhadap 3 hakim itu. Termasuk panitera yang akan dipanggil duluan kan gitu. Kalau kita berusaha untuk melaporkan hakim kepada Jaksa Agung Pengawasan atau Mahkamah Agung yang mengawasi tentang kehakiman, apakah itu umum atau memang yang memiliki kausalitas hukum? Contoh misalkan kuasa hukumnya Nikita Mirjani atau misalkan saya sendiri bisa melakukan pelaporan, host, Pak Prof. Para pihak aja yang menimbulkan kerugian akibat putusan itu, bisa keluarga terdakwa, bisa pengacara terdakwa, atau orang lain yang melihat itu, karena itu bukan delik aduan ya, itu delik umum. Oh, berarti kalau saya pun selama ini sama para netizen Tapi menyaksikan secara senyap ya, karena kan akan dilakukan iya, penyelidikan secara oleh rahasia. Betul. senyap ya, gitu. Jangan terbuka. Kecuali KY terbuka boleh, karena sanksi administrasi penurunan pangkat. Tapi kalau Jaksa Agung bidang pengawasan sama Hakim Agung bidang pengawasan itu memecat dan mempidanakan kan gitu. Oke, Prof, kan di sini banyak animo sekali yang mendukung Nikita Mirjani untuk tegaknya hukum demi keadilan ya kan untuk terdakwa. Seandainya kami menganalisa dan membuat silabus beberapa pelanggaran-pelanggaran yang disertai dengan bukti-bukti ya kan, karena ada rekaman segala macam juga sudah dilaporkan ke KPK. Misalkan begini, Prof, para fansnya Nikita Mirjani yang mungkin diwakilkan ada 300 nggak? Netizennya ada 300 nggak Oh, yang iya. memberikan akses? Oh, lebih Prof. Nanti mungkin 1000 Ya udah, penduduk. boleh. Ya. Misalkan gini, Diberikan Prof, amicus izin, Prof. curiae. Jadi Misalkan amicus gini. curiae, ya. Ya, ke amicus curiae, ke Amicus pengadilan curiae. bisa. Ya. Ya. Maksud pertanyaan saya begini, Prof. Ini kan kita sudah melakukan juga sebuah voting ya kan dalam berbasis digital, di mana di situ kita juga melakukan kritik-kritik. Maksud saya begini, kalau ada 1000 pendukung Nikita Mirjani yang diwakili dengan beberapa advokat yang bersama-sama melaporkan ke ke Mahkamah Agung bidang pengawasan kehakiman, apakah itu dibenarkan oleh hukum secara silent, secara rahasia? Karena memang mereka juga menerima sebetulnya di luar kebijakan di mana hanya orang yang dirugikan, terdakwa atau keluarga korban. Tapi ini di luar itu kami pemerhati gitu loh. Kira-kira diperbolehkan nggak secara hukum? Maksudnya jangan sampai sia-sia ketika kami melaporkan bisa membuahkan hasil gitu, Prof, maksudnya. Baik, semua orang yang melihat atau mendengar sesuatu kejoliman di dalam pelaksana hukum pidana ataupun perdata wajib baginya memberitahu kepada pihak yang berwenang. Itu kita kembali ke Undang-Undang 1950, Undang-Undang Darurat 1946 ya, nomor 1. Nanti itu setiap orang yang mendengar, yang melihat, dia menjadi subjek hukum yang menjadi pembawa hukum, menjadi alat bukti dalam dunia nyata. Jadi netizen itu adalah komunitas subjek hukum yang berlaku di dalam dunia maya kan, itu menjadi faktor pendukung utama. Ya, kalau dulu kan publikasi, kalau sekarang viral justice kan, itu maksudnya, paham ya Dek ya? Paham, Prof. Jadi saya sampaikan kepada para kawan-kawan 6.300 trending Lebih terpanas. bagus itu. Begini, lebih bagus. nanti kita buatkan silabus. Karena memang, Prof, bukti-bukti yang kita miliki ini sudah tersebar di media sosial. Saya akan buatkan silabus dulu, mudah-mudahan perjuangan ini didukung oleh pendukung Nikita Mirjani. Nanti saya akan bersilaturahim kepada Prof untuk Prof bisa menganalisa silabus kami, ya kan? Saya menitipkan juga pendapat-pendapat saya yang di luar pengadilan, karena sehubungan saya pernah dipanggil untuk jadi ahlinya Nikita. Cuman nggak tahu waktu itu si Fahmi sakit, akhirnya tertunda. Nggak tahu siapa ahli yang dihadirkan. Kalau saya sih waktu koordinasi sama jaksa utamanya Firdaus sama si Sumantri sama yang Ibu Indah itu nunggu ahli mereka katanya, ya kan? Tahu-tahu rintut sudah dibacakan. Ya, karena gini, Prof. Karena bagi saya yang selama ini Bang saya Fahmi udah sehat apa? Bang Fahmi udah sehat. udah sehat alhamdulillah, Prof.
Amin, alhamdulillah. Jadi gini, Digitalnya Prof. udah online ya? Ya, jadi saya ikut terpanggil sebagai praktisi hukum untuk bisa menjembatani. Karena begini, Prof, pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum di ruangan sidang maupun di luar persidangan itu sudah kami analisa sudah masuk dalam kategori pelanggaran etik. Makanya kami tidak mau diam. Ya, ketika apalagi kami menunggu vonis buat Nikita Mirzani dilakukan oleh mereka para penegak hukum yang menurut kami juga sudah dilaporkan kepada KPK, ya kan, bukti laporan juga sudah ada di kami, maka kami akan bersuara, ya kan, sesuai dengan atas arahan dari Prof, dan itu juga masuk hati nurani saya. Jadi saya selama ini memperhatikan sikap-sikap jaksa penuntut umum, jujur saya merasa kurang puas ketika jaksa penuntut umum itu tidak di sidang etik. Apalagi hakim yang terbawa tuntutan 11 tahun itu ikut serta memvonis. Kita harus bersuara, dan alhamdulillah sudah dikantor oleh Pak Prof. Dan nanti Pak Prof silakan pelajari naskahnya. Saya akan meminta dukungan dari 1000 pendukung Nikita Mirzani untuk membuat suatu fakta integritas bahwa kita sebagai masyarakat, ribuan masyarakat memperhatikan kasus ini, jaksanya bobrok, hakimnya nggak benar. Tapi kata nggak benar itu kami akan sisipkan bukti-bukti nanti ke Mahkamah Agung bidang pengawasan. Biar baru kali ini rakyat Indonesia sangat gemes, sangat diperlakukan tidak adil. Kita melakukan upaya hukum secara umum karena memang menurut Prof nanti ini diperbolehkan, sehingga nanti bisa menjadi nilai pembanding ketika Nikita Mirzani menyusun syarat banding. Nah, kita pun sama menyusun dengan laporan-laporan itu. Siapa tahu nanti kita mendapatkan nopum sehingga untuk memperkuat banding dan kasasi juga PK-nya Nikita Mirzani, Prof. Ya. Jadi begini, kalau pelanggaran SOP di pengadilan seperti memborgol, memakaikan baju di ruang sidang, kemudian membentak terdakwa di ruang sidang, itu adalah pelanggaran etik berat. Yang betul dikenakan sanksi. Saya ini jaksa, 30 tahun jadi jaksa. SOP-nya yang benar itu diborgol setelah orang mau naik mobil, dipakaikan baju tahanan setelah orang naik mobil. Kenapa? Di dalam ruang pengadilan itu milik hakim itu presumption of innocent, praduga tak bersalah. Siapapun yang ada di dalam ruang sidang itu bebas merdeka mau menyampaikan apa saja, mengingat dengan kode etik masing-masing organisasi. Advokat kode etik organisasi advokat, jaksa kode etik advokat pasal 36, 37 tidak boleh berkata-kata yang sifatnya subjektif ataupun menjerat orang lain untuk menjadi kesalahan dalam mengucapkan di depan majelis. Dan setiap perkataan yang diucapkan depan majelis itulah yang menjadi pijakan bagi hakim. Hakim tidak membaca BAP, tidak membaca dakwaan, tapi membaca situasi dalam persidangan. Karena di pasal 244-nya itu kan setiap yang menjadi roh putusan itu yang diucapkan di depan hakim dan disaksikan oleh para halayak persidangan dibuka untuk umum. Itu yang dipakai, bukan dakwaan, bukan BAP. Ingat ya deh itu. Karena peran negara itu yang membuktikan orang salah dan tidak salah itu kan jaksa, ya kan begitu. Jadi kalau yang di polisi, yang di jaksa itu hanya riwayat catatan. Yang dipakai untuk menghukum orang itu yang di depan hakim, gitu loh. Kalau kata ahli yang di depan hakim, kalau kata saksi yang di depan hakim karena disumpah. Kenapa terdakwa tidak boleh disumpah? Karena terdakwa di dalam pasal 38 itu kan boleh berbohong, boleh diam, boleh tidak menjawab kan di depan hakim itu. Begitu ya pandangan dari abangmu ya kan gitu. Jadi kesalahan kode etik berat itu sudah dilakukan oleh jaksa pengawas enggak dalam sidang kode etik? Kan pelanggaran memborgol orang, memakai baju orang di ruang sidang itu pelanggaran SOP berat itu. Luar biasa nih. Karena itu pelanggaran protap bukan undang-undang ya. Iya, betul. Itu kan protap itu peraturan SOP, standar prosedur operasional persidangan, pengamanan. Ya seorang wanita kapan dia mau lari, banyak yang bawa pistol, ya banyak yang nggak mungkin, paling tembak kakinya, ya kan. Itu SOP itu nggak boleh di ruang sidang, di pintu sidang, keluar dari mobil, borgol dibuka, masuk dalam mobil, baru borgol dipasang lagi, baju oranye dipasang lagi, cuman kan ada pembusukan terhadap jaksanya.
Prof, ini jaksanya Prof. terlalu emosional atau subjektif. Siap, Prof. Izin, Prof. Ini Ya. kan agak terrealisasi ya, Prof ya. Kebetulan kan saya punya LBH. LBH saya nanti mungkin saya minta pandangan ini sebelum vonis dijatuhkan oleh majelis, apa misalkan setelah pledoinya Nikita Mirjani, apakah boleh saya didukung dengan para netizen Nikita Mirjani untuk memberikan informasi kepada Jaksa Agung maupun Mahkamah Agung bidang pengawasan, dibantu dengan amicus curiae, nanti saya beraudensi dengan pengadilan negeri setempat untuk mengirimkan surat fakta-fakta pemerhati masyarakat dalam melihat perkara ini. Mudah-mudahan surat dari kami menjadi nilai pembanding di mana hakim atau jaksa tersebut secara langsung dipanggil. Ini ada surat dari komunitas Nikita Mirjani yang berjumlah ribuan yang diwakili oleh lembaga bantuan hukum menyuarakan dengan fakta-fakta. Mudah-mudahan menjadi pembanding, Prof. Karena begini, kalau dilihat dari narasi Prof tadi, nah kebetulan nanti sama Prof nanti kita akan menjadi garda terdepan ya untuk membuat suatu signatur dalam pengesahan hukum yang akan kita layangkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung juga Jaksa Agung. Kalau seandainya mereka menerima gitu kan, termasuk dalam tuntutan mereka juga pasti akan melihat dalam suatu analisa kan gitu. Dan mungkin jamwas-jamwasnya nanti akan bergerak kan begitu. Nah, mudah-mudahan dari surat tersebut mereka menganalisa pendapat hukum dari kita, apalagi Pak Prof juga banyak rekan-rekan akademiknya, sehingga berkumpullah para pendukung Nikita Mirjani di suatu LBH dengan para dosen, para pakar-pakar hukum, juga pakar akademik menyuarakan kepada lembaga terkait untuk mempertimbangkan putusan itu. Karena apa? Karena ketika sampai putusan ini dilakukan oleh majelis hakim, ini akan berkonsekuensi tinggi. Karena apa? Ada upaya banding atau upaya kasasi di mana nanti hakim tersebut ya mohon maaf kalau tidak sesuai dengan nurani kami, ya kami tetap kejar terus gitu. Karena kita apa? Karena kita jelas-jelas disumpah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Bagaimana seorang advokat yang disumpah untuk menegakkan keadilan kok melihat keadilan merasa tidak adil gitu kan. Nah, adapun upaya framing dari sebelah, ya kita sedang berupaya, kita sedang berjuang. Walau bagaimanapun presumption of innocence itu sudah terjadi dalam persidangan, asas praduga tak bersalah. Ketika kita melihat hukum acara, ketika seorang terdakwa itu diberlakukan menjadi seorang terdakwa, tidak boleh diperlakukan sebagai seorang narapidana. Itu sudah terjadi, Prof. Pelanggaran hak asasi manusia yang disampaikan oleh Pak Prof itu kita akan adukan kepada Jaksa Agung pengawas bidang pengawasan supaya mendapatkan suatu ya betul, supaya mendapatkan hak dari pembela keadilan ini. Jangan sampai saya yakin kalau misalkan ini bisa menjadi nilai pembanding, apalagi teman-teman kita dibantu oleh Pak Prof yang kemarin kita dengar bersama bahwa Pak Prof ini akan menjadi ahli. Marina, betulin dulu biar Bang Jos naik ya. Ya. Nah, beliau juga kan yang sudah mau menjadi saksi ahli dalam hal ini. Beliau juga sudah menganalisa, sudah membuat suatu rangkuman-rangkuman. Ini hal yang baik yang harus kita perjuangkan. Jangan sampai kalian menjadi pendukung Nikita Mirjani hanya ribut dan ribut, belah kubu, pecah kongsi segala macam. Ayo kita bersatu teman-teman, mendukung dengan action, dengan langsung apa saran-saran dari Prof. Mudah-mudahan ini menjadi suatu solusi hukum di Indonesia yang berkeadilan. Takbir, terima kasih. Gini ya, izin Ade Jose sebentar. Ya, itu sebaiknya kalau mau dilakukan satu dalam pledoi itu mohon peninjauan tuntutan itu agar jaksa penuntut umum melakukan revisi. Nanti di dalam replik dia kan akan ada revisi. Misalnya dari 11 bisa jadi 7 atau tapi masukkan dulu dalam duplik kita sebelum pledoi ya. Keberatan kita terhadap tingginya tuntutan itu, karena tuntutan itu kan kalau dia 11 tahun itu hanya dia nggak nyampe jaksa agung, dia cuma nyampe dikasih kejaksaan tinggi kan, itu dipotong 2/3 kan nanti itu yang dibacakan nanti ya kan. Nah setelah dari di pasal 98 itu kan hakim memotong lagi 2/3 ya kan, atau setengahnya, atau membebaskan kan ada diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Nah, mengenai keberatan terhadap tuntutan masukkan dulu dalam duplik, ya kan? Nah, apabila nanti di dalam replik mereka tetap menuntut, tetap nggak bergeming dengan alasan, baru sodokkan yang punya adik itu di dalam ini. Kalau bagusnya setelah putusan baru melaporkan keadaan-keadaan, karena sudah
terbukti ketidakadilan dari hakim, baru boleh disampaikan ke Oke, jaksa jadi agung pengawas. yang kita laporkan nanti jaksa dengan hakimnya ya ke badan pengawas ya, Prof ya. Ya, setelah putus dulu, terbukti dulu mereka salah gitu loh, kayak gitu. Kalau belum, ya cukup minta penurunan untuk tuntutan gitu loh. Ya kalau nanti mereka mau dipanggil oleh Dewan Pengawas, Jaksa Agung, jaksanya dipanggil, kenapa kamu begini-begini? Tuh, buktinya apa Pak? Kan kami baru nuntut, hakim belum mutus, kan kalah kita nanti. Nah, tuh Bang Adeo, betul. Iya dong, putus dulu, terbukti dulu mereka itu salah, mereka itu melanggar hukum, melanggar hak asasi manusia, tidak mengadili orang dengan demi Allah, demi keadilan, demi kebenaran itu terbukti dulu, baru kita pimpinan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawas nih, anak buahmu kontrol nih. Nah, hakimnya ini anak buahmu pecat nih, bila perlu bentuk tim penyelidik, ya kayak kasus Surabaya lah, Iya, sama betul. kasus siapa itu Dewi Sandra suaminya, kan bentuk tim senyap itu baru naik hukuman jadi 20 tahun kan, ada yang tadinya bebas akhirnya dihukum 20 tahun kan, malah bapaknya, ibunya, istrinya diambil semua kan, operasi senyap itu hakimnya habis kan itu yang di Surabaya. Oke, siap. Mbak Ami silakan, ada yang mau disampaikan. Ya, setelah putusan Nah ya gitu kalau dong Kani. Ayo Kani ngomong Kani. Ntar ke kemarin ayo. jadi segala sesuatunya untuk membuktikan aparat itu salah setelah putusan ya. Yes, setuju Prof. Kalau Assalamualaikum belum putus warahmatullahi jangan, wabarakatuh nanti alat Prof. bukti kita lemah. Nah, setuju. Walaupun saya bukan penegak hukum, apa yang dikatakan Prof itu benar. Jadi kalau sudah ada fakta hukum daripada putusan nanti, ada tuntutan yang lainnya setelah ada putusan. Jadi ada fakta-fakta hukumnya. Begitu kan Prof? Ya karena jaksa masih bisa menurunkan rintutnya ya, masih bisa itu dari 11 bisa jadi 8, tergantung dupliknya bagus apa enggak. Oke, sekarang Makanya saya saya berharap nih. siap. Saya Untuk sekarang bagaimana mau. saya berharap nih. Oke, sekarang untuk saya mau kalian yang bertanya Bang Kodang. mencintai kita Mirjani, nah kasihlah dukungan lah kepada orang-orang yang seperti ini gitu yang memberi semangat untuk kita. Bukan, Iya, bukan. ya, benar. Saya mau Iya. tanya sama Mbak Ami, sebentar. Kan saya mau bertanya sama Mbak Ami. Kami kan gini dek, etikanya kita punya pimpinan namanya host, izin host saja. siap, Gitu, biar enak. mantap. Siap, izin Ya, pimpinan. gue mau ngomong nih. Oke, Gua Bang mau Ade ngomong mau tanya apa Sebentar, dulu? sebentar. Enggak, sebentar Gua Bang mau Kodang. ngomong nih. Saya mau nanya sama Mbak Ami Oke, dulu siap. bentar. Begini Mbak Ami, Mbak Ami kan pendukungnya sebelah ya. Yang mau saya tanyakan dengan upaya-upaya yang kita lakukan di sini dengan di sini ada Pak Prof sebagai navigator hukum. Kira-kira gimana menurut Mbak Ami, pendukung NM akan melakukan upaya hukum 1000 netizen untuk melakukan mosi hal yang kami maksudkan tadi. Kira-kira mendukung apa tidak Mbak Ami? Kalau saya setuju aja karena itu adalah legal ya. Kalau memang ada kesalahan kita mendukung, karena saya mendukung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Bang Ade. Saya bukan mendukung RD tapi mendukung kebenaran. Di mana kebenaran di situ saya akan berdiri ya. Saya secara terbuka ini bukan mendukung RG, tapi saya state video ini, video itu untuk meluruskan apa yang dibicarakan di komen-komen saya dan di komen-komen yang lainnya. Saya bersumberkan dari pengadilan, misalnya bacaan-bacaan JPU-nya dan lain sebagainya. Jadi saya tidak berpoin dengan pribadi Nikita Mirzaninya, tapi yang kita bahas adalah poin-poin dari menurut pandangan saya di dalam pengadilan itu. Jadi saya tidak membenci individu Nikita Mirzani. Nah, apa yang Profesor katakan tadi, saya setuju. Karena apa? Ya, misalnya PMH sekarang naik, sedangkan pengadilan belum memutuskan. Seharusnya naiknya nanti setelah ada putusan, dan jadi di situ bisa dilihat kebenarannya, kesalahannya di mana, pelanggarannya di mana, dan melawan hukumnya di mana. Jadi setelah ada pengadilan, ada putusan, kan lebih mudah, gitu kan, Bro? Oke, siap. betul. Saya pertanyaan yang kedua. Nih seandainya Sebentar, izin ada. Oke, siap Saya Prof. kasih penerang. Maknanya dulu,
equality di Partai Laut tadi yang disampaikan oleh Bunda tadi itu bagus ya kan. Jadi tidak berpihak bahwa manusia itu mau dia hitam mau dia jelek itu sama kedudukannya tidak melihat pangkat, tidak tanpa kecuali di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 45. Jadi semua yang kita ucapkan di sini tidak ada implikasi hukum ya. Apa saja yang diucapkan di dalam koma itu tidak ada implikasi hukum berdasarkan undang-undang KPAI ya dan undang-undang TikToker ya kan begitu. Siap, Prof. Jadi nggak usah sekedar ngomongnya mau bantah mau mencaci orang nggak masalah, lihat aja yang rum ijazah palsu Lebih kan parah ya. keras. Dicabuluk lebih serem ya. Betul, Prof. Betul, Prof. Oke, siap Bu Ani. Maksudnya begini Bu Ani, kita kan sama-sama sekarang pendukung Nikita Mirjani itu diawali dengan saya sebagai advokat RD Law, saya mengatakan Nikita Mirjani akan bebas. Nih ketika putusan hakim bahwa Nikita Mirjani nanti akan bebas demi hukum, Bu Ani ikut seneng nggak apa kurang puas? Pertanyaannya begitu. Kalau memang bisa membuktikan bahwa Nikita Mirjani tidak bersalah dengan fakta-fakta hukum yang Jangan ada, dilanjutkan dulu ini Bunda. Ini melanggar sistem hukum di kita. Segala sesuatu masih kalau baru putusan pertama itu masih banyak terbuka upaya hukum biasa dan luar biasa. Nggak usah dilanjutkan dulu itu. tuh pengadilan Cegat dulu itu, Bukan, Prof. Begini dasarnya, Prof. Begini dasarnya bahwa yang saya tahu Ya bahwa boleh aja, cuman Siap. terlalu prematur. Iya, kalau Prof. Begini, sekarang. Prof. Ada dasarnya, Prof. Ada dasarnya. Dasarnya begini. Yang saya tahu dari kemarin pendukungnya Reja Gladys telah menyampaikan di ruang-ruang publik bahwa Nikita Mirjani itu akan divonis 20 tahun. Itu kan nggak paham hukum. Akhirnya kan tuntutannya. karena kami itu masyarakat Sebentar dulu. Saya biasa. selesaikan dulu. Saya Masyarakat selesaikan biasa, dulu. loh. Ini kalau ngomong sama Bu Ami belum selesai, bentar dulu. Maksud saya, banyak sekali orang yang mengatakan Nikita Mirjani 20 tahun, akhirnya kan 11 tahun. Nah, boleh juga kan saya mengatakan ketika kalian puas dengan menjajing Nikita Mirjani 20 tahun, ketika Nikita Mirjani seandainya, Prof, bahasa seandainya Nikita Mirjani dalam vonisnya bebas, apakah kalian dengan para pendukungnya RJ ikut senang atau sebaliknya gitu pertanyaan saya. Bang Erdelo. Lepas murni atau lepas konslet? Selama ada Bebas fakta murni, hukum boleh. memang arahnya Nikita Oh, bebas Mirjani murni ya, benar, ya kita lanjut tetap ya boleh mendukung. kalau bebas murni. Karena kan dari tadi saya udah bilang saya bukan pendukung pendukung RJ, tapi pendukung kebenaran. Di mana ada kebenaran saya akan berdiri. Dari koma-koma yang lain kan begitu, Bang Erde. Iya. Oh, jadi Mbak Ami bukan pendukung RJ lagi, sama dong dengan kita pembela pendukung- kebenaran. bukan dari awal Coba saya pendukung nanya kebenaran, sama bukan netizen pendukung di bawah, RJ, kalian dengar kan Mbak Ami ini bukan pendukung RJ, pendukung kebenaran. Percaya nggak kalau Mbak Ami ini bukan pendukung RJ? Coba typingnya. Pengen nanya saya Ya, sama netizen. karena yang saya ikuti itu kasus-kasus hukumnya, bukan masalah RG-nya gitu. Nah, contohnya saya menerangkan soal produk-produknya. Ya, karena produknya itu kan tidak ada kenaan dengan kasus ini. Nah, saya menyangkal di situ. Harusnya para pengacaranya, para pendukungnya itu tidak fokus dengan produk, tapi dengan dakwaan, gitu kan, Prof? Iya benar. Sebentar, ini izin adik host, izin sebentar memberikan penerangan edukasi ya. Di dalam negara hukum Eropa kontinental, beda pendapat, beda kehendak itu diatur dalam undang-undang. Iya, pelapor mengendaki hukum tinggi, ya kan terdakwa mengendaki hukum bebas, kan itu udah biasa. Itu maksudnya Eropa kontinental itu tidak mengikuti jurisprudensi yang lahir tahun 1542. Ya kan dari Alpodoren ataupun John Locke kan bahwa negara itu adalah kekuasaan Tuhan, maka yang menghukum itu adalah Tuhan. Kalau putusan Tuhan tahun 1507 kemarin itu 7 tahun, ya sekarang harus diikuti. Kita nggak mengikuti common law, kita nggak mengikuti Anglo-Saxon, kita mengikuti Eropa kontinental, begitu. Wajar. Silakan aja berdebat, nanti kan pinangnya di hakim mau bebas atau tidaknya kan. Jadi kalau orang umur 5 Prabowo aja bisa ngomong saya maunya koruptor 50 tahun, tapi kan nggak ada sistemnya, paham nggak? Ya kan?
Jadi Oke, siap, beda Prof. kehendak, beda pendapat juga, gitu loh. Oke Prof, boleh saya tanya Prof? Boleh, boleh. Ya, izin host saja, jangan saya. Enggak, minta maaf ya, Tenang ya aja, host, saya ini tanya room mungkin untuk nanti habis. menyenangkan, memuaskan. Yang penting Ya. ada pembelajaran di sini, manfaat. Ya kan kita Silakan. edukasi, masa profesor Ya. naik ngajar salah ke Eropa pula nanti kan. Betul. Prof, menurut pandangan Prof, tuntutan ini menurut saya nih yang bukan penegak hukum ya Prof, dari fakta-fakta hukumnya, bukti-buktinya sampai 39 bukti dan dibacakan detail sampai misalnya flash disknya, handphonenya, nomor teleponnya, sampai SIM cardnya dan lain sebagainya, sampai 39 bukti-bukti yang diajukan oleh CPU. Apakah di situ pandangan Prof itu ada manipulasi atau permainan hukum di situ Prof? Silakan Prof. Baik, itu yang disandarkan kepada Undang-Undang Pencucian Uang, di mana Undang-Undang Pencucian Uang kan paling tinggi ancaman 20 tahun dan paling rendah 10 tahun. Ya kan, Undang-Undang Pencucian pasal 3 itu, jadi jaksa itu cukup banyak mengambil yang di tengah-tengah. Nah, nanti karena di undang yang sudah dikesampingkan jaksa, saya lihat itu kan pasal 38, pasal 27, di 368, 369 udah dikesampingkan. Kalau melihat dari tuntutan, dia sudah fokus ke pasal 3, pasal 2 Undang-Undang Pencucian Uang kan, yang ancamannya maksimal 20 tahun dan dendanya 12 miliar kan. Nah, ini denda subsidiarnya semua saya tanya dulu, berapa kira-kira kemarin tuh? Saya nggak 2 miliar Prof, 2 miliar. 2M. Oh, berarti dia ngambil yang seperempatnya. Nah, 2 miliar itu dengan tuntutan 3 bulan penjara kan, biasanya subsidiarnya apabila tidak dibayar. Nah, 6 Prof. 6 bulan penjara kan subsidiarnya. Berarti itu sudah cukup objektif ya kalau lihat dari tuntutan. Cuman jangan lupa itu nanti akan direview lagi oleh Kejari sama Kasipidum karena muaranya bukan di Kejati, ya kan? Ada di Kasipidum Kejari Jakarta Selatan. Nanti dari Kejari Jakarta Selatan waktu kita melakukan pledoi kan bisa turun itu tuntutannya 8 tahun atau dendanya bisa direview ulang kan, belum final itu masih rintut kan itu. Betul. Nah, Itu jadi menurut saya itu menurut Prof, jaksa menyelamatkan muka, tidak ada permainan di situ, cuman ada kekeliruan di 143 huruf B sampai huruf C-nya itu kan kenapa yang disidik itu kan di dalam BAP-nya kok dakwaannya kumulatif, kok sekarang dirintutkannya kok jadi tunggal gitu loh, kok undang-undang pencucian uang saja yang dijeratkan, itu kesalahannya, itu terancam bebas gitu loh. tapi kan 27-nya juga masuk Prof. Udah dikesampingkan udah, kalau undang-undang money laundering-nya udah maju, itu kan itu sudah berhubungan dengan IT. Tapi kan kalau money laundry-nya kena itu harus ada yang pertama itu misalnya di 2 pasal itu 369-nya sama 27B-nya itu harus salah satunya juga kena, Prof. Enggak, dari dalam sistem hukum kita, kalau sudah ada ancaman yang tertinggi, itu yang menjadi dasar yang diucapkan. Jadi yang ecek-ecek itu yang 6 tahun, yang 4 tahun udah nggak dilihat karena ada ancaman yang 20 tadi money laundering-nya. Jadi seharusnya ini kan pasal utama itu adalah money laundering. Ini kenapa jadi malah pasal 27-nya sama 28 sama 368 369-nya. Itu kelirunya di 143A-nya itu kan bahwa pasal itu harus dibuat secara rintut. Nama itu 143A. 143B-nya bahwa pasal tidak dapat dirubah dalam kondisi apapun. Kalau sudah dakwaan tunggal ya dari awal tunggal. Kalau dakwaan tunggal misalnya dari awal sudah kumulatif ya dakwaannya kumulatif. Ya, nanti tinggal hakim yang nggak bisa dihilang-hilangkan karena sudah dibacakan kan gitu sudah. Demikian. Tapi kan di persidangan kalau menurut saya itu semuanya dicantumkan 3 pasal yang didakwakan, Prof. Iya, yang tertinggi dia. Pengawasannya, pencemaran nama baiknya dan juga PPPU-nya berusaha Itu berusaha yang membuktikan, disampaikan oleh Prof. Prof. Budi benar itu ke Ibu. Jadi yang tertinggi diambil jaksa Bunda. Jadi yang rendah-rendah itu karena kan setiap orang tidak dapat didakwa oleh satu pasal
lebih rendah daripada yang pasal yang menjerat orang itu. Jadi pasal tertinggi yang diancamkan gitu, kayak misalnya ada 338, 351, 339, 340. Nah, karena 340-nya mati ancamannya, sedangkan yang di bawahnya 20, 10, ya kalau dia dibacakan 20 ya itu. Jadi pasal yang tertingginya. Karena di Indonesia tidak menganut paham penambahan atau penggabungan. ya itu dia. Terima kasih Bang. Oke, kalau gitu Prof, menurut Prof, pasal TPPU-nya itu dengan hasil transfer, dengan penerimaan uang yang 2M yang tidak diakui yang 1,4 itu bukan uang dari situ dan uang 2M-nya itu kabur. Menurut Prof itu pandangannya seperti apa, Prof? Ya, sepanjang itu tidak bahwa ini ya akan gue dengan serta-merta gugur, tapi apa ada nggak saksi yang menerangkan bahwa benar dia yang mentransfer, bahwa benar dia yang mengantar, atau gimana? Dia nggak di dalam sistem hukum kita nggak menganut katanya, Bunda. Ya harus dibuktikan dengan data sama saksi yang diucapkan di persidangan. Kalau di dalam diksi atau Bu Ani mental itu, Bu Ani mental. Ya, saya ingin lanjut pertanyaan, Prof. ya Ini saya pasal data tuntutannya pasal 27B ayat 2 dan TPPU pasal 3, Prof. iya. Sekarang apakah pembuktiannya juga itu harus kumulatif, Prof? Atau harus berdiri sendiri pembuktiannya antara 27B dengan TPPU dan ikut? Kalau pembuktian, asas pembuktian itu pasal yang menjadi jeratan aja, pasal utama. Ya kalau dia pasal 3 ya buktikan pasal 3 itu aja, yang lainnya cuman faktor pendukung aja, nggak menjadi kiprah dari bagi jaksa maupun hakim itu. Contohnya TPPU ini harus terbukti dulu pidana pokoknya, Prof. Iya, kan pidana asalnya harus terbukti dulu, cuman ada literatur putusan MK kemarin tidak harus dibuktikan dulu, ya kan gitu. Nih halo, jadi gini halo. Tadi ucapan Bang RD kan tentang dihilangkan tuh. Itu momen emas. Kalau kita paham, menguasai, mainin secara total, kelar tuh barang. Mantap. Itu izin, Bang. Gitu. Kalau menurut saya, Kalau gua sama RD ada di dalam, gua gas tuh berantakan itu langsung tuh. ya, itu. Oke, Tapi siap. kalau yang Sebentar. saya- Ini Pak Prof, kita kedatangan saudara rekan saya nih, Pak Advokat Maksi Karepo. Selamat Maksi. bergabung kembali. Tadi sih sama Bang Maksi, cuman turun Bang Maksinya. Lanjut, saudaraku. Ya, Bang RD, Bang Helo, Prof. Ya, salam jumpa lagi Bang Man. Apa kabar Bang Yamin? Oke, teman-teman semua ya, Bang Liga. Oke, Prof gini Prof. Iya Bang. Kami sangat sepakat apa yang diterangkan oleh Prof. Itu karena sudah normatif ya. Kalau Bu Ani memang secara teknis tadi memang wajar memang belum paham. Jadi apa yang diterangkan Prof, kadang-kadang teman-teman berpikir bisa ditambahkan kan jumlah ancaman hukumannya kan itu salah. Oh nggak bisa dikumulasi Ya. ancaman, diambil tertinggi dong. Iya justru itu rumusannya kan kita harus tegaskan, jelaskan kepada mereka. Alhamdulillah kalau dibenarkan oleh kawan-kawan. Iya Prof, iya. Kan ada rumusnya itu, rumusannya paling tertinggi yang itu. Oke. Bahkan plus sepertiga Prof. Iya. Ya kan? Kalau ada berlanjut 55 ayat 1 kedua, 56 ayat 1 kedua baru boleh sepertiganya. Ya. Oke, mungkin saya mau luruskan terkait kawanku Bang Erdilao. Gini aja. Oh ya, Erdela temanku juga ini. Pendukung ini kan ada dua kubu. Kubu terdakwa wajar menyatakan bebas, is okay, ya kan? Kemudian kubunya si RG mengatakan, wah sekian tahun. Padahal kami selalu mengingatkan bahwa jangan lupa kita nggak bisa langsung memvonis loh, offside. Kan gitu. Sampai saat ini pun detik ini tetap NM wajib dianggap tidak bersalah. Ada asas presumption of innocence. Kan gitu Prof. Ya, betul. Ini prematur, saya sepakat Prof. Letris prematur. Cuman memang kalau kita mundur ke belakang lagi, ini kita lagi mundur lagi, bisa sampai ke penyidikan nanti. Paling tidak, sebetulnya sekarang ini kan sudah masuk di tahap kemarin ini penuntutan.
lalu masuk agenda nanti pledoi. Kan begitu, Prof? Ya. Apapun ada kekeliruan yang diterapkan oleh pihak JPU, mungkin itu bagi saya itu jadi nomor 2. Yang nomor 1 sekarang fokus adalah pledoi. Bagaimana pihak pengacara terdakwa ini dia menarasikan di pledoi nanti untuk menghantam, untuk membantah ketika ada kekeliruan di sana. Iya. Kan begitu, Prof? Karena ini Ya, kita karena di pra peradilan gagal kan nggak boleh masuk materi kan. Wah, justru itu, Bro. Makanya sangat disayangkan kalau kita mundur ke belakang, kenapa pada saat di tahap pertama di penyidikan tidak diprapit sama yang kita lakukan pada saat Betul. penyidikan. Kita bersuara dulu ya Bang Maksi ya. Sayang sekali ya. Bang Eri tahu kan, tim kita kantor kita mendukung terkait dulu pengalaman terhadap Peggy Setiawan. Betul, Tim kita Bang betul. Isan dan Bang Niko. Kan itu, harusnya kemarin di tahap itu penyidikan seperti Bang Bondan bilang, kalau Bang Bondan ada di situ, Bang Bondan pasti diprapit. Kan gitu, Bang? Gua gas, bahkan sekarang nih materi nih gue makan kalau bener-bener yang diucapin Bang Eri nggak ada itu. Aduh. Justru itu, Bang, makanya saya bilang sebetulnya sekarang ini pihak Bang Erdal yang notabene pendukung NM, fokuslah nanti pada saat pembelaan. Ini Ya enggak dong, mesti datang ke kantor gue, datang pulang nuwun. Bang Bondan saya butuh abang, gua abang lu gua gas. Ini kesempatan, apalagi mereka harus berterima kasih. Prof sudah memberikan satu edukasi di sini kan luar biasa. Mereka harus fokus. Saya kan siap diundang RD Lau sama ini untuk memberikan pendapat ahlinya untuk disampaikan membuat amar kusturi kan. Betul, ini luar biasa, Prof. Agung muda sama hakim pengawas, hakim Mahkamah Agung pengawas kan. Kalau apabila nanti ditemukan dengan dukungan amar kusturi dari netizen sama para ahli hukum kan lebih kuat nanti. Tapi kita tunggu dulu putusannya di mana tidak adilnya kan. Kalau ini masih prematur kan. Oke, iya betul, Prof bilang masih prematur, cuma memang secara rumusan sudah clear. Artinya yang tertinggi. Makanya ada subsidi kan, 6 bulan. 2M. Nah itu clear. Saya pikir ini cukup. Menurut saya justru ini memang kalau netizen yang menyatakan apa pendukung A pendukung B itu wajar saja, Prof dan Bang Erdal. Ya kan? Kayak Bu Ani termasuk pendukung. Bu Ani bukan praktisi hukum. Jadi kalaupun mengatakan itu 20 tahun ya is okay ya. Tapi kalau ada pengacara mengatakan seorang pengacara akan mengatakan 20 tahun itu offside. Jangan 20 tahun menyatakan itu bersalah. Bang Adilo, ayo Bang Oke, Adilo. saya menarik Bang Maksi. Sebentar, Mbak Ami, sebentar. Bang Maksi, diizinkan nggak saya? Tadi kan kita sedang berdiskusi, saudaraku ada telepon. Saya lanjutkan di sini karena tadi saya masih menginginkan jawaban dari Bang Maksi, ya kan? Oke. Pertanyaan saya tadi tentang dihilangkannya pasal 368, 369 karena Bang Maksi beralasan bahwa di situ dakwaannya kombinasi. Pertanyaan saya sudah dijawab sama Prof. Meskipun jaksa penuntut umum itu boleh melakukan gugatan apapun di situ termasuk mau alternatif maupun kombinasi, tapi sudah masuk ke kombinasi. Jadi, tapi kalau menurut saya dakwaan kombinasi itu tidak serta-merta suka-suka JPU. Nah, sekarang pertanyaan saya, jangankan menghilangkan pasal. Di dalam sebuah dakwaan, ketika salah menunjukkan tempus, lokus, tanggal, dan hari segala macam, itu juga sudah masuk kategori abskuribel, meskipun nanti ditolaknya oleh majelis, baik sebagian ataupun keseluruhan. Nah, ini sudah disampaikan. 143C, 143C dakwaan gugur. Oke. Terima kasih, Prof. Nah, itu teman-teman. Kalau usul liber ya, kalau usul liber itu AB, kalau C-nya gugur demi hukum gara-gara kesalahan diksi dan narasi atau adanya renpoy. Tapi pidana nggak kenal renpoy. Iya, berarti gugur demi hukum ya, Prof ya, lebih tepatnya ya. Gugur. Oke, siap. Saya selesaikan dulu. Oke, saya selesaikan dulu. Jadi begini, menurut interupsi dari Pak Prof tadi dikatakan ini gugur demi hukum, ya kan? Nah, yang saya oke, silakan. Makanya saya yang mau saya pertanyakan sama Bang Maksi. Bang Maksi kan memahami tentang narasi yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum di saat dilakukan pembacaan dakwaan. Selanjutnya dibacakanlah tuntutan. Nah, di tuntutan tersebut sudah diakui oleh kuasa hukumnya Reja Gledis yaitu Bang Rapi. Betul, Bang. Kalau yang 368, 369-nya tidak dimasukkan di dalam tuntutan. Nah, otomatis yang sudah termaktub di dalam gugatan, yang dibacakan di tuntutan tidak ada.
itu kan kalau bahasa saya kan dakwaan ngawur karena memang pasalnya dihilangkan, atau misalkan menurucu kepada satu berapa itu 4C itu kata Pak Prof itu kan gugur demi hukum. Nah, menurut Bang Maksi tuntutan kemarin disandingkan dengan dakwaan, apakah ada unsur gugur demi hukum ataupun unsur di mana abskuribul? Karena setahu saya Bang Maksi itu sama-sama dulu membela Nikita Mirjani bersama saya. Lanjut saudaraku. Ini saya bukan bela Nikita Mirzani. Saya luruskan dulu Bang RD. Dulu Saya maksudnya ini dulu bersama-sama pendukung. Saya pengacara publik Bang RD. Saya pengacara publik sekali lagi. Jauh sebelum viral-viral ini kita sudah pegang kasus ikan asin. Jauh sebelum. Saya tidak menuduh RD Bang Rao. Makanya Bang RD suruh saya luruskan sekarang aja. Tadi saya mau tanggapin. Saya bukan mendukung NM. Saya mendukung masalah hukum. Iya, itu maksudnya. Kan tadi saya katakan, Iya benar. Lanjut. Izin Bang. Saya dulu Bang. Biar saya mengklaim Bang Bayu, sebentar Bang Bayu ya, nunggu Bang Saya kita tidak dulu mendukung. nanti. Saya dari awal saya tidak mendukung NM, saya tidak mendukung RJ. Tidak. Statement saya bisa dilihat di video saya. Di awal pada saat NM ditangkap, jelas statement saya. Ada asas presumption of innocence. Presumption of innocence menyatakan bahwa barang siapa ditangkap, dituduh, ditahan, lalu dihadirkan di muka persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Itu kita tahu semua, para pengacara. Bahkan saya bilang, walaupun NM sudah ditangkap, ditahan di Polda, dia wajib dianggap tidak bersalah. Tidak ada mendukung itu. Saya bicara soal asas. Nggak apa-apa kalau Bang Ender salah pengertian. Oke? Lalu kemudian, itu masih di penyidikan ya. Karena saya masih anget, kan kita baru membebaskan Peggy waktu itu, Setiawan. Kita anggap itu kayak Peggy, naluri saya. Tapi itu praduga tetap, asumsi saya. Nah kita kan nggak bisa berdasarkan asumsi. Lalu kemudian setelah itu nyebrang ke PDO1, Bang Yamin kirim saya dakwaannya. Waduh, nyebrang ini barang ini. Saya bilang begitu Bang Yamin, tanya Bang Yamin. Wah, kok nggak bisa di stop? Kok nggak perapit? Makanya saya ledekin Bang Bondang. Bang, kenapa Bang nggak perapit? Wah, bukan saya pengacaranya. Itu kan poinnya. Setelah sudah nyebrang P21, saya baca dakwaan. Saya masih tunggu itu. Saya tunggu saksi dulu. Saksi di awal-awal waktu kejadian bisa menyatakan masih jauh panggang dari api. Itu jelas saya sampaikan. Jauh panggang dari api. Karena apa? Belum ada keterangan saksi yang mengatakan bahwa unsur-unsur pidana yang ada dalam 369 27D belum ada. Saya nggak bahas TPPU. Saya masih bilang jauh panggang dari api pada waktu itu. Masih. Waktu keterangan awal pembuktian saksi Reza Bedis, saya masih bantai itu terus. Tetapi sudah masuk pada poin saksi ahli, nah di situ saya mulai lihat, wah ini bisa masuk nih barang. Saya bilang begitu, tapi kan kami sekali lagi, kami sebagai pengacara tidak boleh mengklaim atau memvonis, nggak bisa itu. Itu pengacara bodoh berarti. Kalau saya bilang, oh ini pasti bersalah atau ini bebas. Makanya Silvi pernah protes saya. Kode etik ya, melanggar kode etik kalau menyatakan itu lebih dulu. Ada kode etik advokat. Jangan bilang pasti. Semoga apa saya berharap. Kode etik advokat Prof. Ingat Prof, kita ada kode etik. Makanya saya kritisi dalam arti bukan kritisi tanpa dasar. Ketika teman-teman PH, teman saya juga yang PH salah satu Gali itu teman saya dekat. Yang PH-nya NN ya kalian tahu. Teman dekat saya itu, bahkan junior saya. Itu Gali namanya, yang jenggot itu loh. Iya. Saya bilang Gal, hati-hati di media. Kau masih baru dalam media. Ini panggungmu. Kebetulan saya duluan. Saya udah dari beberapa tahun yang lalu lah. Saya kasih tahu. Karena makanya saya protes. Saya bukan protes pengacaranya. Ada undang-undang dan kode etik advokat. Kita tidak boleh langsung mendahului hakim, menyatakan itu bebas. Kalau advokat tidak dapat dituntut berdasarkan etikat baik dan niat baik, pasal 6, pasal 17, pasal 18 merahasiakan semua yang disampaikan klaim kepada kita. Betul Prof. Tapi jangan kemudian seorang advokat menyatakan, tapi itu pilihan bahwa ini bebas. Apalagi advokat yang punya legal standing. Nggak bisa kan? Tapi ya itu melanggar kode etik. Offside saya bilang. Begitupun kami walaupun di luar, saya pun sendiri walaupun pengacara di luar tidak ada legal standing, saya tidak sembarang menyatakan bahwa NM bersalah. Sampai saat ini saya mengatakan, sampai saat ini NM wajib dianggap loh, tidak bersalah. Sampai saat ini. Opinion. Presumption of innocence.
Itu yang disampaikan. Jadi kesimpulannya Bang RD, silakan Bang RD punya statement, silakan juga Prof saya hargai. Kan masih ada agenda untuk pledoi, nota pembelaan. Di situ mereka betul-betul tuangkan apa yang menjadi bantahan mereka, termasuk ada kekeliruan misalkan. Masih ada duplik juga, lebih Masih utama ada duplik duplik, kan. masih ada 2 peluru dia. Masih ada 2 peluru. Pledoi dan duplik. Masih ada 2 peluru kok. Makanya kita tunggu nanti. Sebetulnya sekarang ini kalau saya mau bahas, sudah nggak penting lagi saya bahas teknis Prof. Kita tunggu aja nanti. Majelis hakim memutuskan. Kita berharap majelis hakim yang memutuskan perkara ini betul-betul tegak lurus, tidak berpihak. Objektif ya, jangan subjektif ya. Keyakinannya itu keyakinan yang objektif, yang dua, yang demi Allah, demi ketuhanan dan hati nurani dia ya. Betul Prof. Pasal 183 itu jelas tegas mengatakan itu. Makanya kalau teman-teman dari pihak sebelah apalagi praktisi hukum mengatakan bebas, sangat sayangkan Prof. Jujur aja Prof. 183 hakim saja di situ dikatakan 183 KUHP kita tahu bersama. Hakim dalam memutuskan terdakwa untuk bersalah 2 alat bukti selain keyakinannya. Tetap 2 alat bukti. Bagaimana kita menyatakan bebas? Bagaimana kita menyatakan bersalah? Hakim saja belum. 183 ini belum berlangsung nanti di ending nanti setelah kesimpulan berputusan. Maka 183 itu akan dimainkan di situ. Demikian Prof. Ya cuman begini, segala sesuatu yang diucapkan, baik itu dari sengaja atau misalnya, ini dugaan bebas boleh, tapi harus nyelip ini dugaan bebas boleh, ini dugaan atau ngambil bahasa rakyatnya jangan-jangan. Nah itu biar nggak ada pelanggaran kode etiknya. Jadi dugaan. Jadi diksinya, narasinya harus disebutkan. Kalau kita bukan orang hukum, ya jangan-jangan bebas. Jangan-jangan dihukum segini, itu nggak akan kena jerat pidana kan? Tapi kalau kalimat dugaan palsu, sepanjang itu berhubungan dengan equality before the law, Eropa kontinental, dugaan itu tidak menjerat orang, gitu loh. Karena dugaan kan, ibaratnya katanya kalau kata kita. Betul Prof, sepakat. Presumption of innocence. Ya, besok buat adik-adik yang ya kebetulan saya udah tua, 36 tahun jadi jaksa militer, sekarang dibantukan di Jaksa Agung bidang pengawasan tindak pidana penyelenggara negara. Ya saya harus mengajarkan yang benar dengan adik-adikku, ya kan, baik pada calon Profesor Yamin itu kan adikku juga, ya kan, Luar biasa. juga, ya kan, sering di kolom-kolom ya, gitu. Jadi selipkan kalimat dugaan, jangan memfinalisasi orang. Kita bukan Tuhan, kita bukan hakim, ya kan. Yang bisa menyatakan orang salah itu Tuhan, yang bisa menghukum orang itu hakim. Kalau kita ini pengacara, jaksa itu penegak hukum, jadi dugaan terus biar nggak kena jerat pidana. Baik, siap Prof. Tadi saya mau mengaturkan terima kasih sama Bang Maksi yang sudah menyampaikan terjemahan. Kasih Bang Bayu dulu bicara. Bang Bayu. Oke, sebentar. Saya cuma 1 menit. Kan lagi berbicara dengan saya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bang Maksi. Saya sepakat dari dulu sampai sekarang kita kan berargumentasi masalah hukum ya. Tidak ekstremisme, tidak keberpihakan. Ya, dulu kita sama-sama menyarankan untuk pra peradilan. Kita sama-sama, meskipun sekarang condong bahwa seseorang membela Nikita Mirjani ataupun RJ, tapi dalam pembelaan argumentasi hukum. Nah, saya menyampaikan terima kasih kepada Bang Maksi yang sudah memberikan terjemahan, sudah memberikan terang benderang bahwa jangan sampai netizen selalu membicarakan Nikita Mirjani vonis 20 tahun. Nah, jangankan netizen, kata Bang Maksi, kalau ada lawyer yang ngomong kayak begitu, lawyer bodoh itu, nggak ngerti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 6 ya kan, tentang kode etik, nggak boleh ngomong kayak gitu. Tetapi saran dari Prof harus ada konjungsi kata. Nah, tapi kalau misalkan mau menegaskan, misalkan kalau sekarang dari tuntutan 11 tahun, nah adalah bahasa yang lebih bijak. Mudah-mudahan insya Allah Nikita Mirjani bebas. Nah, perasaan Nikita Mirjani bebas itu kita punya argumentasi hukum masing-masing. Sah-sah saja teman-teman. Jangan sampai kalian ngomong kemana-mana tapi tidak punya dasar hukum. Itu memalukan nantinya. Tapi kita bisa belajar sama-sama di sini supaya kita paham dari para senior, daripada praktisi hukum untuk kita lebih bijak. Silakan Bang Bayu, speak up. Terima kasih Bang Maksi, saudaraku rekan. Izin sebentar memberikan penerangan gini. Di dalam dunia hukum, terutama hukum Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon ya,
itu beda pendapat itu setiap sarjana hukum itu bisa 4 bisa 3, ya kan? Begitu juga ahli. Dalam negara demokrasi, kalau dia sudah sepakat itu bukan hukum namanya, ya kan? Beda pendapat itu diatur di dalam undang-undang, diatur dalam hukum adat, diatur dalam hukum negara, diatur dalam hukum administrasi. Kalau orang nggak boleh beda pendapat, ya bikin negara kita diktator militerisme atau fasisme atau kerajaan, kan? Ya Dan nggak ikut usah ada kata raja, pengadilan ya, kan Prof. gitu. Dan Iya. nggak usah ada pengadilan ya, Prof. Nah, Ini itu teori John Locke sama J.J. Risau kan, kita yang kita pakai sama kalau hukum itu Panapoderen nama Immanuel Kant kan gitu. Baca sama Bang Yamin itu, murid saya. Oke, Bang Hos, sedikit ya. Oke, Lanjut, Prof, terima kasih. statement yang disampaikan oleh Prof, narasi juga Bang RD sepakat saya. Juga termasuk Bang Hos yang ganteng lah. Boleh berbeda pendapat, Hos bilang tadi betul. Berbeda pendapat, yang penting kan tidak kita berargumen secara ad hominem, menyerang pribadi. Itu Ya, yang itu yang nggak boleh. itu loh yang harus kita begini, Prof. Jadi saya katakan begini contoh. Ketika teman-teman dari pihak pendukung NM termasuk pihak pengacara juga termasuk praktisi hukum, saat mereka mendukung harusnya kemarin itu mereka kalau mereka mendukung murni, saya bilang ke Bang Hendro dan Bang Bondang, bisik ke mereka bilang stop NM untuk berperilaku yang tidak baik di pengadilan. Izin sebentar, intercept bentar, adik host, izin. Itu pemukulan Sunan Kalijaga di TV One itu bagaimana? Izin menyimpan dikit. Ya tergantung, kalau gue jadi pengacaranya gue mainin. Oh ya udah, demikian. Terima kasih. Gini loh, Sunan Kalijaga ngelapor tuh berdua. Udah saling lapor itu, Prof. gini Prof, ada namanya asas di dalam hukum pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya, harus dibikin terang dulu, itu kan begitu kalau bicara soal itu ya. Oke, saya mau lanjut yang tadi. Ya. Jadi kalian tadi ini harusnya pendukung-pendukung NM kasihan, suruh stop untuk sikap perilakunya di pengadilan karena itu melanggar KUHAP. Melanggar KUHAP. Itu jelas. Kalau cuma 1 kali 2 kali perilaku seperti itu is oke, wajar. Seorang terdakwa pasti tertekan secara psikologi. Bukan KUHAP, SOP itu bukan Nah, KUHAP. di Karena KUHAP, KUHAP itu mengatur konten of court, adek. 12 ada di KUHAP. Itu Iya, itu pasal kalau 8. ya itu saya juga komen kok di media sosial itu di infotainment. Yes. Nah, itu saya komen Prof. Nah, oke, maksud saya gini, karena Prof bilang tadi tidak, itu 218 KUHAP, bisa dibuka itu. 218 ayat 3. Nah, artinya begini Prof, harusnya teman-teman pendukung yang dari NM bisa kepada isu stop, jangan kemudian itu seolah-olah mereka pembiaran. Itu jelas, host, Prof dan host, itu jelas marah pada pengadilan gimana? Di bawah pengadilan gimana? Digitukan. Saya bukan sentimen sama NM. Kasihan Tapi dia. kan CPU juga kan. Bang, Tapi kan Bang Osi, CPU gue juga udah kan ngomong berkali-kali ya ke pendukung Sebentar, adek NM. Mak. Sepanjang Saya tuh tidak ada pinter, penetapan dia hakim bilang tentang pinter, konten of court udah. adalah GPU juga kan Tunjukin masing-masing, makanya NM kayak gitu juga. Demak, sebentar. Sepanjang konten of court itu tidak ditetapkan oleh hakim dalam Palu dengan dilangsungkan dilaporkan ke pihak kepolisian, nggak ada masalah. Itu kan perilaku sopan santun, etika dan norma persidangan. Sepakat Prof. Tapi dalam Ancamannya tuntutan, cuma 2 minggu, adekku. ya sepakat Prof. Dalam tuntutan pun disampaikan di sana akhirnya. Ya, jadi unsur pemberat. Kalau sopan santun tidak dimiliki oleh terdakwa, jadi pemberat. Sepakat. Benar, Makanya begini nih, Prof. Sebetulnya sekarang ini kita teman-teman ini masukan buat teman-teman pendukung NM termasuk yang para praktisi hukum. Ya, itu berguna bagi Erdila, bagi host nih. Kita lihat agenda ke depan apa sih? Playdoy. Nuntut tidak masuk kita ngambil lagi. Duplik dulu, baru pledoi, duplik. Lawan dulu itu tuntutan itu. Iya. Iya kan? Nah, kan playdoy ini nanti. Kan ini kan kemarin tuntutan sudah. Playdoy dari terdakwa. Coba itu dituangkan, dikasih masukan. Kemudian tegurlah terdakwa NM sudah saatnya sopan santun.
Nah, itu dia pakai jilbab lah, gitu. Ya susahnya agar supaya majelis hakim dalam memutuskan, majelis hakim juga manusia, Hati nurani. hati nurani. Jangan Ya, jangan ini cukup-cukup Bang di Masih. persidangan ya, Prof. Babang sih, soalnya tim psikolognya lagi ngopi. Aduh, Bang Eri mau pengacara sama jaksa lagi berdebat ini, lagi edukasi ini. Begini host nih multi talent soalnya. Bang Os, Bang Eri mau mewakili Bang Os, kasih masukan buat para pihak itu besok. Silakan Tidak, bicara. jaksa agung muda bidang pidana militer sama aparatur negara kan udah masuk kan, edukasinya udah berapa kali kan, bahkan sempat dipanggil jadi ahli, akhirnya dibatalkan oleh terdakwa sendiri, gimana kan? Bro, kami juga punya kemanusiaan lihat terdakwa loh, biar bagaimana juga, karena kita nggak ada kepentingan, tidak ada kepentingan. Semoga dengan nantinya strategi baru, lalu bisa mengurangi lah paling tidak, kan kasihan itu. 11 itu banyak loh. Nanti kalau turun mau turun berapa? Mau turun bebas. Kecuali yang perpelian tadi kita oke, kita berbeda pendapat, silakan. Kita uji nanti endingnya bagaimana? Putusan hakim. Sudah saja bermohon, kalau perlu minta ampun lah. Itu aja, karena faktanya tuntutan bisa kita lihat bersama. 11. Coba. Kita bicara normatif ya, kalau seperti ini. Kalau mau turun berapa? Kan begitu. Prediksi teman-teman di pihak sebelah kemarin 4 tahun, 2 tahun. Akhirnya apa? Faktanya apa? 11. Kita fokus, teman-teman yang di pihak sebelah fokus ke depan ini. Masih ada waktu untuk bisa. Apa? Maksudnya apa sih? Minta ampun kemana gitu? Itu kan dalam sidang, Pak. Bapak juga edukasinya gimana sih? Ampun dong. Bang Masih, kalau yang prediksi itu kan di akhir putusan. Kalau masalah jaksa ngadirin sekian, mau 1000 milenial juga nggak apa-apa gitu kan. Saya paham Bang Pondang, saya paham. Cuma sedang jangan kemudian sudah di titik 11 masih euforia. Jangan juga. Bang, gue ngomongin bang sama pendukung Nikmir. Jangan euforia. Ya, berapa kali gue bilang dari dulu, kalian itu mesti cantik, pintar, elegan seperti Nikmir gitu. Kalau ada apa-apaan jangan gelagapan. Justru apa yang hadir kalian manfaatin untuk menggambarkan gitu kan. Kasihan nasib terdakwa. Oke, kemarin kita Berapa lihat kali? Bang Podang, kemarin terdakwa masih kita lihat, kita kan nggak tahu di dalam seperti apa hatinya. Kita nggak tahu loh. Kita nggak tahu hatinya di dalam, di luar oke. Kita nggak tahu dia punya gejala nanti pada saat ada kembali ke rutan. Kita nggak tahu loh. Siapa yang tahu? Makanya sebetulnya ini masih ada waktu untuk bisa selain membantah, tentunya ada sikap perilaku yang dijaga. Ini masuk di saya nggak ada kepentingan, saya kepentingan perikemanusiaan terhadap demikian. Jadi semoga yang di bawah, yang di luar paham ya, semoga dengar. Apapun yang kalian dengar, tersajikan, jangan kaget, jangan gelagapan, tapi manfaatkan itu untuk menggambarkan apa yang di sana. Itu menunjukkan kepintaran kalian. Itu yang akan menjadi penyelamat. Kita dapat duit nggak, Dan? Keprofesionalan kita. Harus semoga dapat duit. Benar itu. Jadi gini, maksudnya Bang Mas tadi atau teman saya tadi itu mengantisipasi segala hal yang alangkah baiknya ada pemaafan dari hakim, ada pemaafan daripada jaksa, ada pemaafan daripada pelapor, sehingga meringankan Ini Prof, kena 4 tahun jadi 2 tahun, izin Prof, 2 tahun jadi izin. bebas maksudnya. Ini Prof, ini yang paling fatal. Kalian tuh lupa satu hal. Kalian tuh ngasih kunci. Kalian tanpa sadar itu membuat orang lain tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Itu nggak kalian sadari. Itu berkali-kali gue bilang. Seharusnya kalian membuat
kalian mengetahui apa yang akan dilakukan lagi. Iya, itu Itu benar. yang gue sayangin dari dulu. Udah gue berapa Sifat kali rahasia bilang. ya bang ya, host ya, rahasia. Berapa itu ya. kali gue dikasih kode, tapi tetap nggak mau Iya, diapain. komal-komal itu menjadi petunjuk apa yang harus dilakukan oleh para pengacara-pengacara sana sini, Bang. Ya udah, Aku kalau mau masuk masuk satu si kali Luman, dari Bang. dulu. Kalau Malah mau gue nggak masuk didengerin. pendapat si Luman, Malah gue yang diremehin. ada orang ambil Mau diapain? WA saya nanti besok. Bang Bahri di WA nggak balas. Ah kapan, ingat nah JS itu Freddy aja sama Imran aja, Bang Yamin aja tiap hari. Saya nggak sama Imran sama Yamin, aku sama Kondang. Kami Mungkin salah nomornya kali Bang. Nah iyalah, jelas salah. Saya ngasih nomor, saya ngirim nomor Prabowo. Ya, kalau yang perubahan kemarin pergantian kabinet itu Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Dari tadi ini Bang Bayu belum ngomong. Bang Bayu, mohon maaf. Silakan ngomong Bang. Sampaikan Bang Bayu. Terima kasih. Siap bang, siap bang, makasih. Ya, salam kenal Bang Bayu, saya baru jumpa ini kelihatannya. Iya Prof, intinya saya tidak ada kepentingan hal apapun, baik kepentingan memuji ataupun kepentingan menjatuhkan. Oke, di dalam kes ini. Nah, jadi yang saya mau tanyakan itu jenis dakwaan yang dituduhkan sama Nigir itu apa ya dakwaannya? Itu kalau yang saya terima untuk jadi ahlinya kemarin itu kumulatif Bang. Tapi saya nggak jadi ahlinya. Oke, kumulatif. Artinya di dalam kumulatif itu pasal itu berdiri sendiri semua ya, Prof ya? Ya harus diri sendiri, makanya timbul diambil pasal 3 Undang-Undang Pencucian Uang Iya. yang tertinggi karena yang lainnya rendah semua kan. Baik, kalau yang tertinggi kita bicara begitu, ini koreksi ya, Prof ya. Saya nggak ada kepentingan Ini memuji, nggak ada puas kepentingan ya, menjatuhkan di puas. sini. Puas Ya, ya. maksudnya? Oke. Jadi kalau yang lebih tinggi, apakah itu tidak disebut dengan subsidiar? Apa Gini, itu Pak. nggak disebut dengan dakwaan Gini, ya subsidiar? kan apabila terjadi dalam kasus pidana, baik pidana umum atau pidana, terjadinya dakwaan kumulatif, maka terjadinya berlapisnya pasal, maka diambil yang ancaman objektifnya tertinggi, kayak money laundering kan 20, ya kan, denda 10 miliar. Kemudian di subsidiar itu adalah pengganti kurungan apabila denda nggak diganti. Jadi tidak ada kaitannya dengan ini apa istilahnya dengan pasal yang tertinggi. Oke, di dalam Prof itu menuntut di dalam kumulatifnya mana yang dipasangkan duluan ketika dia, mana yang diterapkan duluan ketika dia dijatuhkan vonis yang lebih tinggi itu menurut dari case yang kemarin itu dari 11 tahun itu, apa yang harus dituntut duluan? Apakah sanksi 6 tahun dulu atau sanksi 20 tahun dulu yang dituntut duluan sehingga muncul tuntutan pidana 11 tahun? Ini kita bicara putusan kan? Bukan, bicara tuntutan. Putusan Kalau belum tuntutan kan udah bisa. 11 tuh kan, karena kan pasal 3 itu kan setiap orang yang menyediakan jasa keuangan mentransfer atau menerima suatu uang dari hasil kejahatan narkoba atau penipuan pemerasan dipidana dengan pidana maksimal 20 tahun dan denda 10 miliar kan. Itu kan objektif Ya. undang-undangnya. Kemudian dipotong oleh Kejati, dibacakan 11 kan. Kemudian subsidinya misalnya 2 miliar misalnya. Gini Prof, mohon izin. Aku bantu. Kalau untuk pola pikir Bang Bayu dalam kata gugatan, gue setuju, itu benar baru berlaku. Tapi Bang Bayu salah pengertian, karena ada juntonya itu tuh yang ke atas. Jadi bukan hari ke situnya Bang. Oh ya, silakan. Dia bukan junto bang, tapi dia pakai kata, dia bukan junto, dia juntonya di 55, yang ada dia dan.
makanya dia kumulatif. Dan Nah makanya atau gue ngambil ngangkat berdasarkan informasi yang Bang Edi bilang, karena ada sambungan. Nah cuma yang gue kagetin ada pencabutan tuh, ternyata ditiadakan. Jadi yang tadi dibahas itu untuk yang sebelumnya Bang. Nah takutnya Bang salah paham gitu. Kalau subsidi gue setuju itu Bang, gue setuju. Iya, malahan semalam yang membacakan Mas Bayu itu tuntutannya itu semalam waktu pas yang menyatakan 368 369-nya itu tidak dimasukkan, dan saya sudah konfirmasi Bang Bayu ke lawyernya Reja Gladys. Ternyata memang itu dihilangkan pasal tersebut. Oke, kalau subsidiar Bang, ini Bang koreksi ya, kita belajar bersama-sama nih. Kalau subsidiar itu, apakah dia tidak dulu didakwakan dulu dengan yang pasal yang paling tinggi, baru kemudian didakwakan yang terendah gitu. Nah itu subsidiarnya. Itu yang prosedur yang benar begitu Bang, yang tertinggi dulu baru yang rendah. Tapi kan 143C ya, itu subsidiar kan itu, Pak, ya. gugur dakwaannya nanti, obskur jadinya, ya kan. Apalagi penghilangan pasal setelah dibacakan hilang dalam tuntutan itu berbahaya sekali gitu loh. Makanya tadi aku masuk, takutnya ntar jangan salah pengertian gitu kan. Makanya, Itu dia. makanya ini kita koreksi dulu nih. Primernya yang mana nih sekarang? Kalau primernya kan 368, 369, 27, 28. Nah itu dulu tuh, primernya dulu tuh. Otomatis Bang, Tapi kalau itu TPU kan dihilangkan, yang dalam dicabut, udah ditiadakan gitu kan. Makanya dia bilang jangan sampai salah tangkap gitu. Itu gue takutin ntar. Itu aja sih. Jadi dalam Jadi- pegangan jaksa itu kan hanya 143A, 43B, 43C kan itu untuk menjerat atau untuk meminta kepada majelis untuk menghukum orang itu berdasarkan itu. Tapi kalau diksi di dalam situ, narasi dalam situ salah satu pasal yang dibuat oleh penyidik dihilangkan pada saat penuntutan itu menjadi obskur, tidak jelas. Jadi gugur dakwaannya gitu. Cuman kita hanya pendapat teori ya, tapi objektifnya nanti ya hakim yang akan, itu kesalahan prosedur daripada pembacaan tuntutan gitu loh Bang. Karena yang tertinggi dulu, primer dulu, baru subsidiar, baru lebih subsidiar kan begitu. Tapi kan jaksa ini kan manusia biasa, mungkin lupa, mungkin hilang, mungkin salah kan. Itu gunanya hakim gitu loh Bang. Yang punya Bang itu betul itu. Yang tertinggi. Nah makanya saya katakan Prof, kita berteori ini bukan artinya kita itu mengarang. Benar. Jadi jangan kita itu dikatakan membela yang salah, menyalahkan yang benar. Kan? Jadi hal hadirnya seorang pengacara itu dengan teori, ya kita di Komal ini ya teori silakan, bebas. Ya kan, ketika menjadi kuasa hukumnya dia berteori sehingga dipakai itu dan dibenarkan di Komal-Komal ini menjadi pembelajaran jadi masyarakat, ada kedudukan perbaikan tuh. Jadi advokat itu bukan menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah. Nah jadi edukasi yang kita berikan ini ada sangkaan kita, ada dugaan kita yang menurut teori kita itu dakwaannya salah. Kan gitu, ya seperti yang Prof katakan tadi barusan. Ya, obskur libel. Makanya, jadi itu poin yang saya ambil. Makanya saya tidak ada punya kepentingan mau menaikkan seseorang, mau menjatuhkan seseorang. Kan itu dia. Nah, saya bebas. Ini kan ngomong kan sampai kerongkongan aja nih, Prof. Kalau sama masyarakat biasa, kalau sama kita yang lawyer-lawyer ini kan sampai otak ini, yang ada kita terapkan nantinya. Ini abangku, adekku, mohon izin. Beda pendapat, beda asumsi, beda narasi, sudah biasa sebagai orang hukum di dalam negara equality before the law kan. Beda pendapat dalam negara demokrasi, apalagi orang hukum dua bertemu ahli hukum pendapatnya bisa 4, itu perlu ahli. 5 Prof, 5. Bapak saya. Iya. Intinya sepakat untuk tidak sepakat, itu aja. Nah, itu betul. Asas itu kita pakai. Jadi kita kesampingkan dulu kepentingan, kita utamakan dulu materi dan formil hukum tadi yang harusnya, ya kan. Nah, ketika nanti diputuskan tidak sesuai harapan kita, artinya kita tahu kapasitas hukum itu sampai mana begitu kan. Nah, apa ini jenis perkaranya? Apakah mementingkan orang lain atau mementingkan masyarakat banyak? Kan itu jenis putusannya.
Nah, kita sampai ke situ, Prof, pemikiran kita. Nah, Ya, betul. jadi kekecewaan kita sebagai lawyer ini nggak usah kita utarakan lah, kekecewaan kita sebagai lawyer di penegakan hukum ini kan cukup pecah di perut kita aja lah, ya kan? Nah, karena itu udah kita alami masing-masing lah, pecah di perut aja. Jadi nggak usah kita sebutkan wah ini gagal ini gitu, enggak. Tapi kita kasih pembelajaran sama masyarakat itu bahwa sini ada loh jenis dakwaannya seperti ini, alternatif, subsidiar, kumulatif. Nah, apa yang termasuk di sini? Nah, apa pendapat kita sebagai orang-orang hukum yang sering berpraktek? Oh ini salah, oh ini benar, oh ini salah, enggak, itu enggak salah, padahal ini salah, dibenarkan juga, kan itu yang rusak itu. Nah artinya ada kepentingan, kita nggak mau kayak gitu. Nah satu lagi koreksi Prof ya, mungkin salah saya atau bisa saya tanyakan ke Prof, setelah tuntutan atau ada yang bisa menjawab yang lain, setelah tuntutan apa agendanya? Gini, setelah tuntutan dibacakan, ada duplik untuk meminta peninjauan kembali tinggi atau rendahnya daripada tuntutan. Nanti akan dijawab replik oleh jaksa penuntut umum kan, apakah dia menurunkan tuntutan atau tidak. Bentar Prof. Menurut Bang JS, Bang Maksi, setelah tuntutan apa agenda Bang? Makan. Bang Irdi? Hah? Setelah tuntutan itu apa? Yang sepengetahuan saya itu setelah tuntutan Pledoi. replik, duplik, baru putusan. Ya. Kan itu. Jadi saya bukan Simpulan dulu Bang, kesimpulan dulu. Simpulan dulu. Ya. Ya. Kesimpulan dulu baru putusan. Jadi Bang Niulah coba apa Bang perbaiki saya Bang, mungkin saya salah kan gitu. Nah, kita di sini nggak ada yang pintar kok. Abang salah pun itu hal yang wajar. Saya pun nggak lepas dari sebuah kesalahan. Iya, kita belajar dulu ya. Iya, yang penting dari salah kita dapat pengalaman, pemasukan untuk Kalau benar. Jadi kalau abang nyantai saya aja dari bang. masyarakat itu pledoi dulu. Jadi kalau pledoi dulu, kalau pembelaan dulu, keliru Bunda, duplik dulu karena minta penurunan tuntutan, duplik dulu Bunda. Oh gitu. Setahu Nah, saya setelah Oke, duplik, kan coba ada replik, Bunda Ani ada jawab dulu. jawaban, Bunda apakah Ani jaksa sama Prof menerima dulu. duplik kita, apakah jaksa menurunkan tuntutannya dari 11 jadi 8, atau itu kan dijawabnya di replik, dan setelah replik baru pledoi. oh. Aturan hukumnya, saya jaksa Bunda, 30 tahun. Jadi saya tahu, saya sering masuk komal Prof. Iya. Makanya sama di sini Prof. Tapi Duplik dulu, yang biasa kita pledoi itu jalani. terakhir. Karena secara objektif nanti hal-hal yang meringankan itu akan ada di pledoi. Kan hal-hal yang memberatkan ada di pledoi gitu loh. Oke, Prof, kita anggap clear aja. Kita anggap clear aja, Prof. Jadi yang saya ambil tadi Oke, di awal terima tadi, kasih, Prof. Bang, ya. Artinya Iya, ada kesalahan dalam apa, Prof ya? Ada obskur di dalam dakwaan tadi ya, Prof ya. Izin Bang Hos. Oh, ada telepon. Bang Hos izin. Lanjut aja nggak apa-apa. Apapun yang Selesaikan disampaikan saja. Prof, Takut salah nanti yang nonton banyak soalnya saya dikenal sangat konsen, ya kan? itu Lanjut. yang teknis ya. Oke, saya tanggapi sedikit. Itu yang teknis. Kita bicara secara lazim adalah agenda berikut adalah pledoi. Itu teknis yang Prof bilang. Saya paham. Ya. Kita paham. Kita sama paham. Kita ini praktek. Tapi yang saya mau katakan kalau kita bahas soal itu lagi, mundur kita. Betul, Ya, ya. betul. Ini kita Cuman bahas. kan Udah saya clearkan Bang Maxi. Udah saya clearkan itu Bang Max. Udah pecah dalam perut kita aja udah. Jadi yang saya ambil hanya yang dikatakan Prof tadi itu sepakat saya masuk di dalam literasi saya itu bahwasanya ada dakwaan ini yang cacat, yang tidak sebagaimana mestinya. Itu sih yang saya ambil. Gini lah, saya mau nanya nih. Nang gitu aja Bang. Oke, siap Bang tuh. Siap gua dia buat. Saya ini izin dulu kawan-kawan semua, ini ada tamu saya, kalau keluarga dakwah dari Medan mau berjumpa. Saya harus kurang, saya mohon maaf ya. Nah, nanti catat aja di WA ya. Siap Prof, siap Prof. Terima kasih Prof ya. Ya. Ajak sini aja.
Nah, jadi kan Bang, kalau lah yang kita tadi omongin ya, yang tertinggi, artinya kan dia kan berdiri sendiri yang dituduhkan itu TPPU ya, kan gitu kan? Bener nggak Bang Irdi atau Bang New Life? Iya, ketentuan duplik juga bisa dipakai atau tidak kan tergantung kedua belah pihak kesepakatannya. Ya, jadi TPPU-nya inilah yang sebenarnya sih kalau dipatahkan yang 27B juga, yang TPPU-nya udah gugur juga kan kalau misalnya patah kan. Jadi sebenarnya dengan penghilangan 369 ini lebih mudah sih lawyer untuk mematahkan pasal 27B-nya itu. Karena kan syarat daripada si ITA ini kan ada. Untuk mentransmisikan itu ada tujuannya apa kan itu harus dibuktikannya dulu adanya tujuan pemerasan itu. Jangan dibawa-bawa seperti yang terbaru nih, alat bukti itu adalah alat bukti, alat untuk menggunakan tindak pidana itu adalah pembelian kosmetiknya dia itu kan konyol. Nah, pembelian kosmetik kok dijadikan alat sebagai untuk melakukan kejahatan gitu loh, pembelian obat itu. Oke, siap Bang Bayu. Bang Irdi atau Bang Nila sudah update ya? Iya, kita kedatangan saudara rekan kita. Halo, Bang, selamat sore, selamat bergabung. Saudara rekan. Sore Bang, sore. Mata hukum, selamat. Oke, saya ada pertanyaan nih buat mata hukum sebagai rekan juga. Yang kita tahu bersama bahwa normatif kan setelah tuntutan itu kan pledoi, replik beri duplik kan gitu. Nah tapi ada pendapat lain dari Prof tadi, pledoi dulu baru duplik. Saya sedikit agak bingung, tapi coba saudaraku rekan menjelaskan tentang hukum acara sesi demi sesi persidangan setelah meyakinkan saja persamaan persepsi ketika sudah dilakukan penuntutan itu selayaknya digelar persidangan apa sampai keputusan. Silakan Bang, terima kasih. Bang dulu, Prof tadi bilang duplik dulu, replik terus pledoi kata Pak Prof. Iya, itu diulang kata-kata saya barusan. Cuma ini ke pertanyaan aja. Silakan Bang mata hukum. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih untuk waktunya ya. Ya ini sharing aja Bang ya. Kalau ada pun salah mohon dikoreksi Bang ya. Untuk pada dasarnya kalau kita sebagai lawyer, sebagai poin atau ibarat kalau kita seorang koki racikan itu adalah di dakwaan. Itu kuncinya dulu. Dari dakwa kita akan meracik semua dakwaan JPU kemana arahnya itu. Nanti akan muncul namanya eksepsi kita. Itulah alat kita untuk menganalisa hukum. Apa yang dia menjadikan positanya, apa yang menjadikan petitumnya. Disinilah yang dua inilah alat yang menjadi analisa hukum kita untuk nanti berargumentasi. Baik nanti akan lanjutannya. Setelah kita membuat eksepsi, berarti kan mereka akan membuat namanya balasannya. Jadi kan kita tadi sudah menangkis dakwaannya. Tapi sebelum ada dakwaan ada putusan sela. Diterima nggak dengan hakim ini? Gitu loh. Mungkin di sana ada dalam eksepsi kita mungkin ada penyalahtempatan untuk penempatan pasal atau delik-deliknya tidak tepat secara formal. Lalu setelah kita buat eksepsi kita akan replik. Mereka JPU akan buatkan replik bahwa dia akan menangkis lagi. Nah disitulah setelah dia sudah menangkis kita akan membuat namanya sudah masuk di dalam acara kuhapnya itu tadi. Nah dia akan kita buatkanlah duplik. Setelah duplik itu sudah tanggapan substansi hukumnya, disitulah kita masuk namanya pembuktian. Masuk namanya dari saksi, setiap saksi akan disampaikan. Yang pertama itu nanti dari penuntut dulu akan menyampaikan apa dasar-dasar dia untuk membuat dakwaan itu. Nah dari situ kita akan lakukan semua itu, kita melihat jeli apa tangkisan-tangkisan yang kita buat untuk menjawab dakwaan-dakwaan itu.
Setelah itu sudah selesai, kita masuk namanya pledoi. Pledoi inilah kunci daripada seorang lawyer yang akan bisa merangkumkan akumulasi dari dakwaan, dari pembuktian, dari repliknya itu. Disitulah kita akan masuk pledoi. Nah, pledoi inilah yang akan menjadi sebuah putusan hakim untuk menentukan keputusan-keputusan itu. Karena sudah diberikan kesempatan yang dari kedua belah pihak. Dakwaan masuk, kita balas dengan eksepsi, dibuat putusan sela apakah layak ini masuk, apakah dia sesuai dengan KUHP, lalu kita buatkan pembuktian-pembuktian itu. Untuk sementara itu aja Bang, mungkin kalau ada yang salah boleh diralat Bang. Masih belajar Bang, kita masih belajar. Thank you Bang, Bang. di sini nyata aja Bang, di sini bukan tempat untuk menyalahkan, menjatuhkan. Ini sih sama belajar kita semua di sini. Tenang aja Bang. Sama belajar, setuju Bang, setuju Bang. Iya Bang, Oke, Bang. nggak ada yang hebat di sini Bang. Tumben omong ini biasanya nyanyi. Gara-gara ada saya kesini tadi jadi rame Bang JS sama Bang Bakti. Biasanya dia nyanyi-nyanyi dari dulu, nyanyi-nyanyi doang. Nah, biasanya gitu. Karena biasa nyanyi itu lagi terbawa ademnya ya. Oke, jadi Bang masih sepakat ya apa yang disampaikan oleh rekan sejawat kita ya. Bang Mata Hukum sepakat ya. Jadi itu nanti kita menjadi pembelajaran kita semuanya. Kembali lagi ke topik Siap, apa yang Bang, disampaikan siap. oleh rekan sejawat kita mengenai banyak hal yang sedang disampaikan oleh sama teman-teman ini sangat bermanfaat buat para netizen. Saya maunya begini Bang Maksi, meskipun kita beda pilihan, ya kita beda pilihan mendukung, tapi harusnya kita juga tugas kita sama-sama mencerdaskan netizen dan masyarakat agar memahami hukum itu sebenarnya dan memahami konstruksi hukum juga peristiwa hukum yang terjadi itu dalam pembekalan-pembekalan kepada masyarakat yang lebih luas. Saya sepakat sekali. Saya apresiasi sore hari ini diskusinya bagus Bang Pondang. Cuman mungkin di sini ada hal yang belum. Nanti kalau netizennya udah pinter-pinter karena dicerdaskan Bang RD, nggak pakai pengacara lagi. Iya nggak apa-apa, biar dia bisa membela Bali. Pengacara nggak laku itu. Iya. Enggak begitu. Apa juga pengacara saling berbagi. Jadi Ya, begini. kalau itu Bang Bayu, jadi begini apa yang disampaikan oleh Bang JS sebetulnya cita-cita negara dan cita-cita para advokat di seluruh Indonesia. Pasal 1 ayat 3 kita sepakati negara kita negara hukum. Sebetulnya kalau saya memiliki ilmu hukum dan saya bukan seorang advokat, diperbolehkan di persidangan memakai kuasa insidentil. Saya punya adik saya tidak bisa membela hukum, saya bela tapi saya cakap hukum, sah secara hukum, ada kuasa insidentil, kan memperingan kerja advokat. Lagian kan tidak harus berbayar pro bono dengan saudara. Itulah fungsi edukasi ini, biar masyarakat semua paham hukum, sehingga masyarakat ketika mengalami suatu peristiwa hukum, dia sudah ada ilmu-ilmu yang kita sampaikan kepada mereka dan hanya isinya saja yang disampaikan. Banyak juga masyarakat yang paham hukum, banyak juga advokat rekan sejawat kita yang mungkin walaupun belajar hukum tapi mereka update, mereka lebih paham. Contoh misalkan di Komal-Komal ini banyak kok masyarakat yang kritis terhadap pemahaman hukum, akhirnya dia bisa menerangkan hukum. Tapi meskipun agak sedikit kalau debat dengan praktisi hukum sedikit egois, tapi nggak apa-apa. Yang jelas kasus Nikita Mirjani akan selesai sebentar lagi, mudah-mudahan manfaatnya masyarakat. Kenapa? Iya, kadang Bang ini gini, kalau saya lagi ngomong ini kadang interupsi segala macam. Ini belum selesai. Aduh, udah lanjut aja. Saya diam aja. Lanjut Bang. Begini, oke Bang JS, kami, Bang Maksi, Mata Hukum dan semuanya, Bang Host, yang saya harapkan itu ya putusannya itu adalah karena putusan itu kan ada 3 yang menjadi dasar hakim untuk melakukan putusan. Yang pertama secara yuridis, filosofis, dan sosiologis. Nah, yang sosiologisnya inilah yang abang sentuh tadi. Dan di typing di bawah dengan adanya hal ini membuka mata masyarakat terhadap hukum dan membuat mata masyarakat lebih waspada terhadap suatu skincare, suatu produk. Kan itu. Jadi makanya secara sosiologis itu ada dia namanya ada gium hukum, solus populi supremilis exto. Kesejahteraan masyarakat itu adalah hukum yang tertinggi. Jadi apa dampak dari case ini? Stempel kantor saya tulisannya itu.
yang disebut Om tadi. Siap bang. Siap bang. Nah, jadi apa yang menjadi dasar hakim untuk melakukan, apa yang menjadi pandangan hakim untuk memutus suatu perkara ini? Apakah berdampak buruk terhadap seseorang, menguntungkan seseorang, berdampak buruk terhadap masyarakat, atau menguntungkan masyarakat? Mana yang harus dipakainya? Kalau setempel Bang JS begitu, yang pasti saya menilai Bang JS memakai untuk kepentingan umum. Kan gitu dia. Nah, stempel ini udah begitu bang. Tiap hari dilihatnya begitu. Ya Bang JS kan? 100. Itu dia. Itu jadi begitu juga dengan Bu Ani ya, terlepas dari hal kepentingan, apa yang Ibu petik dari case ini sehingga dapat bermanfaat bagi Ibu sebagai pengguna kosmetik, sebagai masyarakat yang tidak mengerti hukum. Nah, itu Ibu sendiri yang menilai. Saya tidak bisa memastikan itu. Betul. Terima kasih bang. Untuk ucapan Abang Bayu tadi gue mau nambahin. Jika kita bicara hukum, ada gini juga, bahasa Indonesia gini. Hukum dari hukum adalah keadilan, kebaikan, dan kebenaran itu sendiri. Jadi fondasinya ada dua, kuhab dan keyakinan yang panduannya hakim itu sendiri punya. Jadi tiga yang bisa kita lihat apakah ini ada terwujud di Indonesia. Pertama, kemampuan, itulah antara jaksa dan pengacara. Dua, keberanian, jati diri seorang hakim. Yang ketiga, jika ini tidak nampak, kita bisa tahu apakah hukum itu hidup menjadi panglima di Indonesia. Terima kasih. Nambah itu bener Ndang, jangan panjang-panjang kalau nambahin. Ceramah kalau panjang-panjang Ndang. Bang Oke, JS. bentar. Saya mau turun ngomong dulu ya, teman-teman. Saya memang Bang, saya memang berbeda pendapat, berbeda pandangan dalam kasus Nikita Mirzani, tapi bukan berarti kita saling membenci. Saya naik di sini karena di sini orang-orang cerdas nih, para pengacara, para lawyer semuanya. Dari sini kita melihat perbedaan dan mendapatkan ilmunya. Jadi jangan diusir-usir dong. Yang hostnya aja nggak ngusir ya host. Hostnya yang bantah tuh Mbak. Biasa karaoke bareng sama hostnya guys. Jadi jangan diusir-usir. Ini aneh, karena kamu kan juga dibully orang, ya kamu jadi imbasnya dibully juga. Iya. Kalau saya dibully ya makan dimakan lagi. Saya terima resiko di media sosial, sudah masuk harus tanggung positif dan negatifnya, sudah biasa Mbak. Saya kalau sudah naik harus tanggung resiko. Ya syukur deh kalau kamu emang udah kalau saya tanggung resiko menyadari kalau sudah main di situ harus menanggung negatif dan positifnya harus diterima. Koreksi diri sendiri ya. Ya, introspeksi diri. Ya bagus lah introspeksi diri. Karena kan betul. Udah. Ribut gitu. Nah, itu kan kita damai-damai. Nah, lu yang kita udah tua. Memang wanita ini harus terkuat. Udah juga ini merasa kuat, benar terkuat, kalian sekol, lalu pandang ke wajah saya yang jelek. pendapat itu bebas dilindungi undang-undang Mbak. Udah. Jamalina sama Stani. Udah. Kalian stop, udah. Ini anak saya keluar kayak kemana-mana. Biar menjadi contoh yang buat di luar ya. Udah. Umur saya Udah Kani gimana Kani ya? Kani dia Kani. 58 berarti beda 3 tahun, tapi bebas pendapat dong, pendapat di muka umum. Iya. Ya udah. Yang penting tidak JS lebih tua itu dari kalian. Ito Madina sama Kak Ani. Kalau kalian bicara terus, gue makin jelek. Ntar gue dijelek, kita makin jelek. Bang JS lebih tua dari kalian itu, udah lah itu. Udah. Pokoknya udah kita pembelajaran kan. Jadi gini, hidup jangan pernah saling menghakimi, karena kita bukan hakim. Kalau kita menghakimi, ingat semua orang punya kemampuan untuk menghakimi. Jadi jangan, udah selesai saya. Izin Bang Hos. Ya. Yuk, silakan Bang Gu. Bang Hos cakep bener Bang Hos tidak formal ini benar adem. Saya harus Bang Maksi. nanti malam kita karaokean ya. Saya turun dulu Bang. Woi, Bang Maksi. Kita karaokean. Bang Maksi, ingat saya nggak senpai? Minta izin turun Senpai dulu. ingat saya nggak? Ya, Bang Hos, saya turun dulu Bang ya, ada Oke Bang Gu. tamu. Iya Bang Maksi, ingat saya nggak? Kembali ini. Buat Aduh, teman-teman semua, thank you. Oke Ya, siap. senpai Maksi ingat saya nggak senpai Sama-sama Maksi? Bang. suaranya lupa-lupa ini. Makasih rekan, sehat selalu ya. Iya. Mata hukum.
Oke Bang Gu. Siap, kita jumpa di Tangerang Bang. Di Tangerang Bang. Oke, berseberangan Bang Yos lain Bang Yos. Oh, saya dari Batam ini Bang, dari Batam. Saya dari Batam dekat sini. Saya bertanya sedikit dulu, Bang.